Tsubasa masih kena mental karena Mitsuki lebih hebat darinya. Tiba-tiba Wakabayashi berteriak dan menyuruh Tsubasa untuk berdiri. Tsubasa terkejut. Begitu juga para pemain yang lain. Wakabayashi berkata kepada Tsubasa apakah dia akan menyia-nyiakan usaha dari teman-temannya. Tsubasa menjadi sadar berkat ucapan dari Wakabayashi. Ternyata Wakabayashi datang ke sini demi mengikuti pertandingan final besok. Roberto juga berkata apakah pertandingan ini akan berakhir seperti ini. Dan bukankah Tsubasa ingin pergi ke Brasil? Aneko juga berusaha untuk menyemangati Tsubasa. Wakabayashi ingin Tsubasa berdiri dan memenangkan pertandingan ini supaya mereka dapat membalas Kojiro Yuga di final nanti. Datanglah Misaki dan dia berkata bahwa Mitsuki pasti merasa bahwa Tsubasa bukan orang yang seperti ini. Oleh karena itu mereka tidak akan membiarkan pertandingan ini berakhir seperti ini. Tsubasa pun mulai bangkit kembali. Ia meminta maaf kepada rekan timnya karena sebagai kapten ia paling lemah. Tsubasa juga akan membalas 2 gol yang sudah dicetak oleh Musashi. Mitsuki senang karena pertandingannya ternyata belum berakhir. Waktu tersisa 10 menit dan skor sementara adalah 1-3. Pertandingan dimulai kembali dengan bola di Nankatsu. Tsubasa langsung maju dengan dribble hebatnya. Roberto berkata jika Tsubasa bukan kalah teknik dengan Mitsuki, melainkan kalah mental. Kali ini Tsubasa mengoper bolanya kepada Misaki. Misaki menerimanya dengan baik dan dia mengembalikan bolanya kepada Tsubasa lagi. Setelah menerima bola, Tsubasa langsung maju untuk menyerang. Namun di depan gawang ada Mitsuki yang siap menghadang Tsubasa. Duel mereka berdua akhirnya dimulai. Ketika Tsubasa berhasil melewati Mitsuki, kaki Mitsuki malah mengenai bolanya. Namun Tsubasa menendang bolanya ke atas. Wakabayashi berteriak untuk menyuruh Tsubasa melompat. Setelah mendengar suara Wakabayashi, Tsubasa langsung melompat. Bola berhasil disundul oleh Tsubasa. Kiper sepertinya tidak bisa menghentikannya. Namun bolanya malah mengenai mistar gawang. Wakabayashi dan Roberto terkejut. Nankatsu pun gagal untuk mencetak angka. Tiba-tiba para pemain Nankatsu datang untuk menunjukkan gelombang serangan dari Nankatsu. Urabe berhasil memotong bolanya. Mitsuki memerintahkan timnya untuk melakukan jebakan offside. Ternyata Tsubasa mempunyai rencana yaitu ia akan mengikuti gelombang offside-nya. Tsubasa pun mengikuti para pemain Musashi. Ketika Urabe akan menendang bolanya, Misaki berkata jangan menendang bolanya dari sini. Misaki pun berusaha menghentikan tendangan dari Urabe. Terlihat Tsubasa berhasil mengikuti garis offset-nya. Setelah itu Misaki mengoper bolanya kepada Tsubasa. Dengan begini maka Tsubasa tidak akan terkena jebakan offset. Bola ditendang oleh Tsubasa dan bolanya berhasil masuk ke gawang. Skor berubah menjadi 2-3. Dan para pemain Nankatsu senang sekali karena Tsubasa sudah bangkit kembali. Wakabayashi juga ikut senang. Sedangkan Roberto mengatakan bahwa dalam hal teknik Mitsuki lebih unggul. Namun saat ini kemampuan Mitsuki telah mencapai puncaknya. Sedangkan Tsubasa akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Mitsuki memuji Tsubasa karena ia berhasil lolos dari jebakan offset-nya. Orang tua Mitsuki cemas karena Mitsuki telah bermain cukup lama. Di bangku cadangan, pelatih menyuruh Kojima untuk melakukan pemanasan. Karena Nankatsu berniat untuk melakukan gelombang serangan, Mitsuki menyuruh timnya untuk mengembalikannya dengan tekad. Pertandingan dimulai kembali dan kick off dari Musashi. Mitsuki maju dan dia berencana untuk menghadapi Tsubasa dan membuat Nankatsu tertinggal lagi. Tiba-tiba jantung Mitsuki kambuh. Ia pun mengoper bolanya kepada temannya. Di sisi lain, pelatih Kira sedang berkonsultasi mengenai keadaan Yuga. Dokter menjelaskan bahwa Yuga demam tinggi karena cuacanya sangat panas. Ditambah lagi tubuhnya yang terlalu berlebihan. Dan stres juga sudah menumpuk. Untuk saat ini Yuga dibiarkan untuk istirahat sepenuhnya. Pada saat kembali, pelatih Kira menjelaskan tidak usah khawatir. Yuga pasti tidak akan melewatkan pertandingan finalnya. Mendengar hal tersebut, para pemain Sutetsu senang sekali. Sang harimau hanya sedang beristirahat untuk memulihkan kekuatannya untuk pertandingan besok. Pertandingan semifinal Musashi melawan Nankatsu kali ini berjalan dengan sengit. Mereka semua kesulitan karena mereka bermain dengan keadaan hujan. Mitsuki yang menjadi inti dalam tim sudah mulai kelelahan. Bola berhasil diterima dengan baik oleh Mitsuki. Para pemain Nankatsu langsung maju untuk merebut bolanya. Mitsuki pun tidak akan membiarkan bolanya direbut. Mereka terkejut padahal Mitsuki sudah kelelahan. Namun ia masih bisa bergerak sehebat itu. Kali ini Tsubasa yang berusaha merebut bolanya. Tsubasa akan maju dengan kekuatan penuhnya. Bola pun berhasil direbut oleh Tsubasa. Para pemain Musashi bergegas untuk melakukan pengejaran. Karena hujan mungkin mereka dapat mengejar Tsubasa. Oleh karena itu Tsubasa berencana untuk menendang bolanya dari jarak jauh. Bola ditendang oleh Tsubasa dan ia langsung melakukan sliding tackle ke bolanya. Ketika meluncur, Tsubasa berusaha menendang bolanya.
Bola pun masuk dan dengan ini kedudukan berhasil seimbang. Tsubasa kaget ketika melihat Mitsuki tertunduk sambil memegang dadanya. Ibu Mitsuki ingin sekali menemui Mitsuki, namun ayahnya tidak mengizinkannya. Pelatih pun menyuruh Kojima untuk masuk menggantikan Mitsuki. Namun Mitsuki bangkit kembali dan menyuruh pelatih supaya jangan menarik dirinya. Itu karena Mitsuki sudah berjanji dalam pertandingan ini ia akan bermain penuh. Mitsuki meminta maaf kepada teman-temannya karena selama ini ia telah menyembunyikan penyakitnya. Mitsuki menjelaskan bahwa dirinya mempunyai jantung yang lemah. Oleh karena itu ia tidak pernah bermain full. Namun pertandingan kali ini berbeda. Nankatsu adalah lawan yang kuat. Mitsuki telah memutuskan untuk bermain full, meski ini akan menjadi pertandingan terakhirnya. Oleh karena itu Mitsuki tidak rela jika dirinya diganti. Ayah Mitsuki mengatakan bahwa hari ini tidak akan ada yang menghentikan sepak bola Mitsuki. Oleh karena itu Mitsuki harus bertanding dengan seluruh kemampuannya sampai akhir. Pelatih juga tidak jadi untuk mengganti Mitsuki. Ia akan menyerahkan pertandingan kali ini kepada Mitsuki. Para pemain Musashi juga akan mendukung Mitsuki. Para pemain Nankatsu kaget ternyata Mitsuki memiliki penyakit jantung. Tsubasa berkata kita harus membalas tekadnya dengan bermain dengan kekuatan penuh. Waktu yang tersisa tinggal 7 menit. Setelah kedudukan seimbang, pertandingan dimulai dengan kick off oleh Musashi. Para pemain Musashi bertekad untuk terus membantu Mitsuki. Tsubasa berhasil merebut bolanya. Ia langsung maju menuju gawang Musashi. Di depan gawang Mitsuki sudah menunggu Tsubasa. Namun Mitsuki masih belum bergerak juga. Bola langsung dioper ke belakang kepada Kisugi. Kisugi berencana untuk langsung menendang bolanya. Namun Kanda dapat melindunginya dengan bagus. Bola mengarah kepada Taki, tetapi Sanada berhasil membuang bolanya. Bolanya mengarah kepada Izawa dan langsung ditembak oleh Izawa. Namun kiper dapat meninjunya. Sekarang bola diterima oleh Honma. Mitsuki meminta kepada Honma agar bolanya dioper kepada dirinya. Honma mengoper bolanya kepada Mitsuki. Sepertinya Musashi akan melakukan serangan balik. Dengan sekuat tenaga Mitsuki maju dengan dribble andalannya. Mitsuki merasakan bahwa dirinya sangat sesak sekali. Jantungnya juga terasa seperti mau meledak. Namun jantungnya masih berdetak. Dan begitu ia masih bisa mendribble bola. Mitsuki juga berterima kasih kepada semua orang yang sudah mendukungnya selama ini. Meski harus mati, Mitsuki pasti akan mencetak gol. Misaki melakukan sliding tackle untuk menghentikan Mitsuki. Namun Mitsuki berhasil menghindarinya dengan melompat. Kali ini giliran Takasugi yang menghadang Mitsuki. Orang tua Mitsuki panik karena tangan Takasugi mengenai jantung Mitsuki. Keseimbangan tubuh Mitsuki langsung goyang. Namun kaki Mitsuki masih bergerak untuk melindungi bolanya. Takasugi pun terjatuh. Tsubasa sudah mulai mendekati Mitsuki. Terlihat Mitsuki masih kelelahan. Namun Mitsuki tidak akan menyerahkan bolanya kepada Tsubasa begitu saja. Tsubasa berhasil membuang bolanya, namun Mitsuki mati-matian menahan bolanya. Jantung Mitsuki sudah mulai kambuh lagi. Bolanya melambung ke atas. Tsubasa berniat untuk membuang bolanya, sedangkan Mitsuki sedang mencari bola miliknya. Yayoi berteriak bahwa bolanya berada di kanan atasnya. Akhirnya Mitsuki dapat melihat bolanya. Mitsuki melompat dan ia langsung menendang bolanya. Bola pun masuk dan Mitsuki berhasil mencetak gol. Semua penonton senang sekali. Sebelum 2 menit pertandingan selesai, Musashi berhasil unggul 1 angka. Roberto berkata itu adalah gol yang masuk dengan mati-matian. Para pemain Musashi terkejut ketika melihat Mitsuki terdiam diri sambil berdiri. Hal itu membuat semua orang panik. Mitsuki berkata ternyata jantungnya masih berdetak. Mitsuki senang sekali karena jantungnya masih belum hancur. Semua orang menjadi lega kembali. Mitsuki berkata bahwa ia akan melindungi 1 angka ini, lalu Musashi akan maju ke final. Dan lagi-lagi Wakabayashi berteriak jika pertandingan masih belum selesai dan kalian masih bisa membalasnya. Terlihat Tsubasa dan teman-teman akan berjuang untuk bermain dengan sekuat tenaga. Dan kali ini Tsubasa akan merebut ketertinggalannya. Nankatsu masih tertinggal 1 angka oleh Musashi. Kapten Musashi yaitu Mitsuki berada di posisi paling belakang. Tepatnya dia bersender di tiang gawang. Wasit meniup peluitnya dan kick off dimulai oleh Nankatsu. Mitsuki langsung memerintahkan timnya untuk menjaga Tsubasa dengan ketat. Itu karena Nankatsu selama ini hanya mengandalkan Tsubasa. Meski Tsubasa tidak membawa bola, para pemain Musashi tetap mengawasi pergerakannya. Wakabayashi berteriak jika Nankatsu selama ini menang bukan hanya karena Tsubasa. Ia juga menyuruh mereka untuk mencetak gol dengan kekuatan bersama. Trio Sutetsu langsung mengerti maksud dari Wakabayashi. Namun Mitsuki menyuruh timnya untuk menjaga pemain Nankatsu dengan 2 orang.
Misugi juga berhasil membaca pergerakan dari Kisugi. Oleh karena itu, Kisugi tidak bisa melakukan operan. Instruksi Misugi begitu akurat layaknya sebuah komputer. Karena permainan Nankatsu melambat, Misugi menyuruh timnya untuk segera merebut bolanya. Bola pun berhasil direbut oleh pemain Musashi. Ishizaki maju dan ia berhasil merebut bolanya. Sekarang giliran Nankatsu yang menyerang. Namun Tsubasa masih dijaga ketat oleh dua pemain Musashi. Kali ini bola dipegang oleh Misaki. Misaki tidak akan membiarkan pertandingan ini sebagai pertandingan terakhir bersama teman-temannya. Misugi langsung menyuruh timnya untuk segera menghentikan dribble dari Misaki. Misaki bingung apa yang harus ia lakukan. Ia dikepung oleh pemain Musashi, sedangkan Tsubasa masih dijaga ketat oleh pemain Musashi. Tiba-tiba Wakabayashi menyuruh Misaki untuk menendang bolanya dengan sekuat tenaga. Misaki pun langsung menendang bolanya dengan sekuat tenaga. Namun kiper berhasil menepisnya. Semua orang menjadi terkejut. Tiba-tiba Tsubasa berlari untuk mengambil bolanya. Sampai detik-detik terakhir Tsubasa tidak akan menyerah. Akhirnya bola berhasil diselamatkan oleh Tsubasa. Tetapi Tsubasa kali ini dikepung oleh pemain Musashi. Wasit sudah mulai melihat jam tangannya. Tsubasa pun masih mencari cara supaya dapat mencetak gol. Tiba-tiba Tsubasa mendapatkan sebuah ide dari hujan yang turun. Tsubasa langsung menendang bolanya ke atas. Tsubasa pun melakukan lompatan dan langsung salto untuk menendang bolanya. Namun tembakan Tsubasa sudutnya terlalu sempit. Ketika Misugi akan menendang bolanya, tiba-tiba datanglah Misaki dengan sundulannya. Bola pun berhasil masuk dengan Misaki. Dengan begini Nankatsu berhasil menyamakan kedudukan. Mereka senang sekali karena akhirnya Nankatsu berhasil menyamakan kedudukan. Sedangkan pemain Musashi kesal karena gawangnya kebobolan. Misugi akhirnya sadar bahwa tembakan Tsubasa tadi adalah sebuah operan kepada Misaki. Itu berarti Misugi salah membaca gerakan dari lawan. Pertandingan dimulai kembali oleh Musashi. Kali ini waktu sudah memasuki tambahan waktu. Tsubasa berkata jika jangan menyerah sampai detik-detik terakhir. Misugi kaget melihat kegigihan dari Tsubasa. Tsubasa pun berhasil merebut bolanya. Meski waktu tinggal 1 detik, Tsubasa tidak akan menyia-nyiakannya. Misugi berencana untuk menghentikan tembakan dari Tsubasa. Tsubasa pun bersiap untuk menendang bolanya. Langit kembali cerah dan bola melaju sangat cepat ke arah gawang Musashi. Bola pun masuk bersamaan dengan berakhirnya babak kedua. Wasit menyatakan bahwa gol tercipta sebelum pertandingan berakhir. Skor pun berubah menjadi 5-4. Tsubasa tidak percaya apakah Nankatsu berhasil menang. Terlihat Misugi terjatuh dan datanglah Yayoi untuk menolongnya. Tsubasa juga mendatangi Misugi. Misugi berkata bahwa Tsubasa sangat hebat sehingga pertandingan ini dimenangkan olehnya. Tsubasa juga berkata jika Misugi tidak menderita penyakit jantung, pasti Musashi lah yang akan menang. Misugi sangat puas karena hari ini bisa bermain full melawan Tsubasa. Misugi pun meminta kepada manajer untuk membantunya berjalan. Para pendukung Musashi menangis melihat Misugi kalah. Pada saat akan pergi, Misugi berkata bahwa dirinya tidak akan berhenti bermain sepak bola. Dengan kemenangan ini, maka Nankatsu akan maju ke babak final besok. Scene berubah di mana ada sebuah kapal yang sedang berlayar. Ternyata di sana ada Kapten Ozora dan awak kapalnya. Mereka sedang membicarakan soal pertandingan final besok antara Nankatsu melawan Sutetsu. Sangat disayangkan sekali ayah Tsubasa tidak bisa melihatnya. Namun ia menaruh harapan kepada Tsubasa. Di pinggir jalan, Aneko dan teman-temannya sedang menunggu tumpangan untuk pergi ke Tokyo. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Semua orang pun disuruh untuk naik oleh paman sopir truk. Setelah itu mereka semua berangkat. Scene berubah lagi di mana pelatih Nankatsu sedang menceritakan bahwa banyak hal yang sudah mereka lakukan sampai ke babak final hari ini. Hari ini yang akan melindungi gawang Nankatsu adalah Wakabayashi. Wakabayashi tidak akan membiarkan gawang yang sudah dijaga oleh Morisaki dijebol oleh Mewah. Selama ini mereka semua sudah bermain dengan baik. Dan pada hari ini merupakan pertandingan terakhir bagi mereka semua untuk bermain bersama. Setelah pertandingan ini Misaki akan pindah sekolah. Sedangkan Tsubasa juga akan pergi ke Brasil. Oleh karena itu pelatih menyuruh mereka semua untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Pertandingan final kejuaraan nasional akhirnya akan dimulai. Perwakilan dari Saitama adalah tim sepak bola Mewah FC. Dan perwakilan dari Shizuoka adalah Nankatsu. Para pesaing Tsubasa juga ikut menonton pertandingan ini. Di atas tribun juga ada tim perekrut dari sekolah Toho. Yang pertama kali masuk ke dalam lapangan adalah tim sepak bola Nankatsu. Para pendukung Nankatsu langsung bersorak. Di sana juga ada orang tua para murid Nankatsu. Hal tersebut membuat pemain Nankatsu senang sekali. Misaki juga senang sekali karena ayahnya datang untuk mendukung dirinya. Roberto juga menonton pertandingan final ini. Tsubasa akan memenangkan pertandingan ini lalu ia akan pergi ke Brasil bersama Roberto. Para pemain Nankatsu sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu. Namun tim sepak bola Mewah masih belum menunjukkan dirinya. Tsubasa berpikir jika jangan-jangan Hyuga masih sakit gara-gara pertandingan waktu itu.
Tiba-tiba datanglah bola yang melesat dengan cepat ke arah gawang Wakabayashi. Ternyata itu adalah tim Meiwa FC. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu oleh Wakabayashi datang juga. Sawada juga akan berusaha untuk memenangkan pertandingan kali ini bersama Yuga Kojiro. Pada saat kemarin para pemain Meiwa bingung apakah Yuga akan ikut main atau tidak. Ternyata demam Yuga sudah mulai menurun. Tiba-tiba Yuga sadarkan diri dan dia berkata bahwa tubuhnya sudah membaik. Yuga pun akan ikut bertanding pada hari ini. Berkat para pemain Meiwa, sekarang Yuga sadar betapa pentingnya kerja sama tim. Oleh karena itu, apapun caranya, ia akan memenangkan pertandingan hari ini. Demi menjawab kepercayaan dari Yuga, para pemain Sutetsu akan berusaha untuk memenangkan pertandingan kali ini. Di sisi lain, ibu Yuga dan adik-adiknya akan berangkat untuk mendukung kakaknya. Yuga akan membuktikan siapa yang lebih kuat hari ini, Nankatsu atau Meiwa. Dengan pertandingan ini, tim rekrut Toho akan semakin yakin untuk merekrut salah satu dari mereka. Terlihat tim sepak bola Meiwa sudah bersiap untuk memenangkan pertandingan hari ini. Sedangkan Nankatsu juga sudah bersiap untuk mengalahkan Meiwa FC. Semua pemain sudah bersiap di posisinya masing-masing. Pada hari ini Nankatsu memainkan kiper utamanya yaitu Wakabayashi. Meiwa juga hari ini memainkan kiper misterius yaitu Wakashimasu. Ini kick off pertandingan final kejuaraan nasional dilakukan oleh Meiwa FC. Yuga maju untuk melakukan penyerangan. Yang mengawal Yuga Kojiro adalah Tsubasa Ozora. Yuga langsung melakukan tendangan keras ke arah Tsubasa Ozora. Dan inilah pembukaan dari duel Yuga dan Tsubasa. Tsubasa kesakitan setelah menerima tendangan dari Yuga. Yuga berlari untuk mengambil bolanya. Namun bola dioper kepada Misaki oleh Tsubasa. Tsubasa langsung berlari maju untuk menyerang. Tsubasa juga berkata bahwa ialah yang akan menjadi juara nasional kali ini. Yuga kaget mendengar hal tersebut. Misaki juga berkata bahwa ia dulu pernah bermain di Meiwa FC. Tetapi sekarang Misaki merupakan pemain resmi dari Nankatsu. Oleh karena itu, ia akan menjadi juara nasional bersama Tsubasa. Tsubasa menerima operan Misaki dengan sangat baik. Tsubasa langsung menembakkannya ke arah gawang. Namun bolanya dapat dihentikan oleh kiper Wakashimasu. Tsubasa kaget karena tembakannya berhasil dihentikan. Wakashimasu berkata selama ada dirinya, ia tidak akan membiarkan Tsubasa untuk mencetak gol. Dan yang akan menjadi juara adalah Meiwa FC. Bola dioper oleh Wakashimasu. Kali ini giliran Meiwa yang menyerang. Yuga juga akan mencetak gol yang pertama. Bola dioper kepada Yuga, namun Ishizaki berhasil memotongnya. Bola dioper oleh Ishizaki kepada Taki. Yuga menyuruh timnya untuk menghentikannya. Dengan melakukan 2 sliding tackle, Meiwa dapat merebutnya. Akan tetapi bola direbut kembali oleh Misaki. Misaki maju dengan mendribel bola. Ia langsung melakukan tendangan silang yang mengarah kepada Tsubasa. Ternyata Tsubasa hanya sebagai umpan. Datanglah Taki yang akan menyentul bolanya. Sayang sekali bolanya berhasil ditangkap oleh Wakashimasu. Tsubasa berkata bahwa Wakashimasu merupakan kiper yang hebat. Wakabayashi juga mengakui kehebatan dari Wakashimasu. Nakanishi sedih, ternyata dirinya adalah kiper terhebat nomor 3. Tendangan penalti Matsuyama juga dapat dihentikan oleh Wakashimasu. Bola dioper oleh Wakashimasu kepada Yuga. Urabe langsung berlari untuk mencegah Yuga menerobos pertahanan Nankatsu. Yuga maju untuk menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. 2 pemain Nankatsu berusaha menghentikan dribble Yuga dengan kakinya. Tetapi Yuga berhasil menerobosnya dengan kekuatannya. Yuga mengoper bolanya kepada Takeshi Sawada. Setelah mengoper bolanya, Yuga langsung maju ke depan gawang. Sawada mengoper bolanya kepada Yuga tepat di depan gawang. Yuga bersiap untuk menendang bolanya. Namun Wakabayashi dapat menghentikannya dengan tangkapannya. Yuga pun terpental dan jatuh. Jika Meiwa ada Wakashimasu, maka di Nankatsu ada Wakabayashi. Wakashimasu tidak menyangka Wakabayashi dapat membuat Yuga terpental. Wakabayashi berkata ia datang ke sini untuk membayar hutangnya. Oleh karena itu, ia tidak akan kalah. Yuga kesal dan ia akan merebut gol dari Wakabayashi. Bola langsung dioper ke depan oleh Wakabayashi. Tim rekrut Toho mengatakan bahwa striker Toho itu harus bisa merebut gol dari kiper hebat sekalipun. Itulah yang dinamakan striker sejati. Kali ini Misaki mengoper bolanya kepada Tsubasa. Datanglah para pemain Meiwa FC untuk merebut bolanya. Namun Tsubasa melewatinya dengan dribble hebatnya. Dengan kecepatan penuh, Tsubasa mendekat ke gawang Meiwa. Roberto berkata jika tembakan biasa, Tsubasa tidak akan bisa menembus kiper Wakashimasu. Oleh karena itu, Roberto menyuruh Tsubasa untuk berpikir. Tsubasa sudah berada di posisi menendang. Wakashimasu sudah bersiap untuk menerima tendangan dari arah manapun. Tetapi tendangan Tsubasa tidak mengenai bolanya.
Ternyata Tsubasa sengaja melakukannya untuk melakukan operan kepada Misaki. Wakashimasu juga berhasil terkecoh oleh tendangan Tsubasa. Misaki menendang bolanya ke arah sisi kiri gawang. Meski kehilangan keseimbangan, Wakashimasu berhasil menghentikan bolanya dengan kakinya. Tetapi bola malah mengarah kepada Taki. Taki langsung mengoper bolanya kepada Tsubasa. Melihat hal tersebut, Wakashimasu langsung memanfaatkan tiang gawang untuk melompat. Tsubasa menendang bolanya dan lagi-lagi Wakashimasu dapat menghentikannya. Para pemain terkejut melihat kehebatan dari Wakashimasu. Pelatih Kira berkata Wakashimasu adalah keturunan dari keluarga karate. Oleh karena itu refleksnya sangat cepat. Wakashimasu sudah melakukan karate sejak sebelum masuk ke SD. Bola dilambungkan ke depan oleh Wakashimasu. Dengan tatapan sinis, Tsubasa mengatakan untuk menembus kiper Wakashimasu, ia harus melakukan tendangan salto supaya bolanya masuk. Sawada mengoper bolanya kepada Yuga. Yuga langsung menendang bolanya dengan keras. Namun Wakabayashi dapat menangkapnya dengan lompatan. Datanglah Ishizaki dan dia berkata kepada Yuga bahwa dirinya pasti tidak bisa menjebol gawang Wakabayashi dari luar kotak penalti. Itu karena Tsubasa juga tidak bisa melakukannya. Ternyata itu merupakan informasi yang bagus. Jika Yuga berhasil merebut bola dari luar kotak penalti, berarti Yuga berada di atas Tsubasa. Pertandingan sudah berjalan 10 menit. Dan para pemain dari kedua tim kesulitan untuk mencetak gol karena adanya kiper hebat, yaitu Wakashimasu dan Wakabayashi. Yuga berkata jika kemampuan Nankatsu sudah meningkat jauh dibandingkan dalam pertandingan kemarin. Tsubasa kali ini dijaga ketat oleh pemain mewah. Dengan begini, Keisuke memiliki kesempatan untuk mencetak gol. Tsubasa menerima bolanya tepat di depan gawang. Walau sudah dijaga ketat, Tsubasa masih bisa lolos dari penjagaan. Sepertinya Tsubasa akan menendang bolanya. Tetapi Tsubasa bimbang karena tendangan biasa takkan bisa menembus pertahanan Wakashimasu. Dari posisi menembak, Tsubasa memutar tubuhnya untuk mengoper bolanya kepada Kisugi. Kisugi pun melakukan tembakan. Tetapi Wakashimasu dapat menepis bolanya dengan refleksnya. Bolanya melambung tinggi di atas gawang. Tsubasa berlari untuk melakukan tendangan salto miliknya. Tsubasa melompat dan inilah tendangan salto 100% Tsubasa. Nampaknya Wakashimasu masih belum berdiri. Datanglah Yuga untuk menghentikan tendangan salto Tsubasa. Mereka berdua pun terjatuh. Misaki tidak akan menyia-nyiakan bolanya begitu saja. Dengan kesadaran Tsubasa yang setengah, ia akan menembak bolanya. Misaki kaget karena tiba-tiba Tsubasa datang. Dengan begini, Misaki dan Tsubasa menendang bolanya secara bersamaan. Bolanya masuk dan Wakashimasu tidak bereaksi sama sekali. Semua orang terkejut melihat gol tersebut. Ternyata kepala Tsubasa pusing. Jadi ia tidak melihat kalau Misaki akan menendang. Berkat hal tersebut, akhirnya mereka dapat mencetak gol. Para pemain Nankatsu sangat senang sekali. Wakashimasu yang pertahanannya sekuat baja tidak bisa menghentikan tendangan tersebut. Roberto terkejut karena baru kali ini ia melihat pola tendangan seperti itu. Wakashimasu kesal karena tendangan tadi tidak bisa dihentikannya. Datanglah Yuga Kojiro. Ia meminta kepada Wakashimasu untuk melupakan gol yang tadi. Tendangan tersebut tidak bisa diulangi lagi. Karena tendangan tersebut hanyalah keberuntungan. Satu angka ini pasti akan dibalas oleh Yuga. Di tengah teriknya matahari, Meiwa FC tertinggal satu angka. Wakabayashi berkata ia pasti akan melindungi satu angka ini. Pertandingan dimulai kembali. Yuga maju untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Pemain Nankatsu langsung berusaha untuk menghadapinya. Namun dribble yang dimiliki Yuga dengan mudahnya melewati para pemain Nankatsu. Kojiro Yuga memang sangat hebat. Tetapi Misaki sudah sering melihatnya saat bergabung dengan Meiwa. Misaki pun langsung berusaha untuk menghentikannya. Tetapi Sawada berhasil merebut kembali bolanya. Bola dioper lagi kepada Yuga. Ternyata Yuga akan melakukan tembakan dari jarak jauh. Namun Wakabayashi tidak akan membiarkan gawangnya kebobolan. Yuga sangat kesal karena Wakabayashi sudah 3 kali menghentikan tembakannya. Dan lagi-lagi Yuga melakukan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Namun Wakabayashi dapat menghentikan bolanya dengan tangkapannya. Setelah itu Yuga terus menembak dari luar kotak penalti. Namun Wakabayashi selalu menghentikannya. Pelatih senang karena Wakabayashi sepertinya baik-baik saja. Yuga kesal karena ia gagal terus. Wakashimasu bingung mengapa Yuga bersikeras menendang dari luar kotak penalti. Tim rekrut Toho menyadari bahwa Yuga sengaja melakukannya. Itu karena Wakabayashi memiliki reputasi tidak pernah gawangnya kebobolan dari luar kotak penalti. Untuk membuktikan kemampuannya, Yuga ingin menghentikan reputasi itu. Tetapi sebagai striker itu tindakan yang salah. Mereka berkata bahwa Yuga yang sekarang tidak layak untuk menjadi penyerang Toho. Yuga meminta bolanya lagi. Bola pun diberikan kepada Yuga. Yuga berkata kali ini bolanya pasti akan ia masukkan.
bola langsung ditendang oleh Yuga. Namun Sawada datang untuk meneruskan tembakan dari Yuga. Yuga terkejut melihatnya. Wakabayashi pun terkecoh. Tetapi Wakabayashi menghentikan tubuhnya dengan salah satu tangan di tanah, dan ia menggunakan kakinya untuk membuang bola. Pertandingan pun selesai. Para pemain Nankatsu sangat senang sekali karena Wakabayashi berhasil melindungi gawang Nankatsu dengan sempurna. Babak pertama ini seperti adu ketangguhan kiper dari masing-masing tim. Pelatih Nankatsu berkata jika mereka sudah bermain dengan baik, apalagi tendangan Tsubasa dan Misaki yang telah membuat Nankatsu unggul. Gol itu diputuskan asis Misaki dan gol Tsubasa. Itu berarti Tsubasa sekarang berhasil menyalip Yuga sebagai top skor. Ternyata Tsubasa tidak memikirkan hal itu. Yang ia inginkan hanyalah untuk menjadi juara. Karena mereka sudah sejauh ini, mereka akan berjuang untuk menjadi juara nasional. Di sisi lain, Yuga berkata kepada Takeshi supaya tidak usah ikut campur. Semua orang pun terkejut mendengar hal tersebut. Sawada pun berkata jika permainan Yuga hari ini bukanlah permainan sepak bola mewah. Sawada juga menjelaskan bukankah sepak bola mewah mengharuskan segala cara untuk menang. Tetapi hari ini Yuga selalu menendang bola dari luar kotak penalti. Dan itu bukanlah sepak bola mewah. Tiba-tiba tangan Yuga memegang pundak Sawada dan ia berkata bahwa ucapannya itu benar. Yuga menjelaskan bahwa nasibnya untuk masuk ke Akademi Toho sedang dipertaruhkan. Para pemain yang lain kaget. Itu karena Akademi Toho adalah sekolah yang terkenal. Jika Yuga berhasil masuk, maka kondisi keluarganya bisa keluar dari kesulitan. Yang jadi masalah adalah tim rekrut Toho juga mengincar Tsubasa Ozora. Karena itulah Yuga selalu menendang dari luar kotak penalti untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat dari Tsubasa. Tapi Yuga salah karena ia terlalu tergesa-gesa, dan ia baru saja sadar setelah diberitahu oleh Sawada. Apapun caranya, pada babak kedua nanti ia pasti akan menjebol gawang Wakabayashi. Mewah pun sudah kembali seperti biasanya. Sekarang seluruh anggotanya menjadi kompak. Babak kedua akhirnya akan dimulai. Semua pemain sudah berada di posisinya masing-masing. Di luar stadion, keluarga Yuga sudah sampai di sana. Kick off dimulai oleh Nankatsu. Pada babak kedua ini, tim sepak bola mewah akan menunjukkan permainan yang sebenarnya. Tsubasa dan Misaki langsung terkejut. Tsubasa dan Misaki pun terkena hujan sliding tackle dari mewah. Kali ini Tsubasa diserang dari dua arah. Tetapi Tsubasa dapat menghindar dengan melompat. Datanglah Yuga yang langsung merebut bola di udara. Kali ini giliran Mewah FC yang menyerang. Pemain belakang Nankatsu akan berusaha menghentikan serangan dari Mewah FC. Namun bola dioper ke belakang kepada Sawada oleh Yuga Kojiro. Bola diterima oleh Sawada. Tsubasa menyadari bahwa permainan Yuga sangat berbeda dengan babak pertama tadi. Yuga terus berlari ke dalam area penalti lawan. Sawada tidak akan membiarkan bolanya direbut. Apapun yang terjadi, ia akan mengoper bolanya kepada Yuga. Di dalam area penalti, Yuga sudah bersiap melakukan tendangan sekuat tenaga. Wakabayashi langsung maju untuk menghentikan tembakan Yuga. Kali ini Wakabayashi yang terhempas. Semua orang terkejut. Meski tubuh Wakabayashi masuk ke gawang, namun bolanya dapat dihentikan di luar garis gawang. Karena bolanya ditangkap oleh Wakabayashi, adik Yuga marah-marah padahal kakaknya sudah susah payah menendang bolanya. Yuga kaget karena keluarganya datang untuk mendukung dirinya. Bos kerja Yuga juga datang untuk mendukung Yuga. Wakabayashi melempar bolanya dan menyuruh teman-temannya untuk mencetak skor lagi. Dengan wajah kesal, Yuga berkata bahwa dirinya kali ini pasti akan merebut gol dari Wakabayashi. Nankatsu dengan cepat mengoper bolanya kepada Tsubasa. Takmi kami khawatir dengan cedera kaki Wakabayashi. Meski Wakabayashi diizinkan main penuh dalam satu pertandingan ini, namun ia sudah berkali-kali menghentikan tendangan dari Yuga Kojiro yang sangat kuat. Tiba-tiba cedera kaki Wakabayashi sudah mulai kambuh. Tsubasa akan berusaha untuk tidak membebani Wakabayashi lagi. Oleh karena itu, ia akan mencetak gol bersama Misaki. Para pemain mewah datang dengan berbondong-bondong. Namun Tsubasa mengoper bolanya kepada Izawa. Setelah itu Tsubasa dan Misaki langsung berpencar. Yuga meminta tolong kepada teman-temannya untuk menjaga lini pertahanan dengan ketat. Lalu oper bolanya kepada Yuga. Ia kali ini pasti akan mencetak gol. Para pemain mewah langsung bersemangat untuk memperketat pertahanan. Dengan tackle yang kuat, mewah berhasil merebut bolanya kembali. Sayang sekali bolanya direbut lagi oleh Misaki. Tsubasa meminta kepada Misaki agar bolanya dioper ke atas. Misaki bersiap untuk menendang bolanya ke arah gawang.
Sawada datang dengan melakukan sliding tackle. Namun sliding tackle-nya malah mengenai kaki Misaki. Sawada merasa tidak enak kepada Misaki. Namun sepertinya Misaki baik-baik saja walaupun dirinya merasa kesakitan. Bola yang ditendang oleh Misaki mengarah ke depan gawang. Wakashimasu akan berusaha untuk menghentikan serangan Tsubasa. Wakashimasu kaget melihat Tsubasa yang berlari ke arah tiang gawang. Wakashimasu juga berlari ke arah tiang gawang yang satunya. Dengan memanfaatkan tiang gawang, Tsubasa melompat sangat tinggi. Hal itu membuat Tachibana bersaudara terkejut. Tetapi Wakashimasu juga melakukan hal yang sama. Wakashimasu dan Tsubasa akan melakukan duel di udara. Bolanya dapat dihentikan oleh Wakashimasu. Mereka berdua terjatuh. Sepertinya Tsubasa kesakitan. Akhirnya Wakashimasu memenuhi janjinya kepada Yuga. Kali ini giliran Yuga yang mencetak gol. Para pemain Nankatsu langsung mundur untuk melakukan pertahanan. Namun Tsubasa dan Misaki masih tergeletak di lapangan. Orang tua mereka cemas melihat anaknya tergeletak di lapangan. Bola diterima oleh Yuga dengan baik. Wakabayashi menyuruh teman-temannya untuk menjaga ketat Yuga. Berkat Wakabayashi, baru kali ini Yuga merasa sangat ingin mencetak gol. Pemain mewah juga akan mengikuti Yuga di belakangnya. Sawada masih merasa bersalah karena ia telah membuat Misaki cedera. Yuga selama ini merasa bahwa dirinya selalu sendirian. Ia menganggap orang di sekitarnya sebagai musuhnya. Namun sekarang ia sadar bahwa dirinya juga memiliki teman. Ketika Ishizaki akan merebut bolanya, Yuga mengoper bolanya kepada temannya. Para pemain mewah terus menyerang dengan kecepatan penuh. Yuga berkata untuk pelatih Kira yang selama ini sudah melatih Yuga, untuk semua orang yang selama ini sudah mendukung dirinya, Yuga akan maju untuk mencetak gol. Ketika Urabe akan merebut bolanya, pemain mewah melakukan operan kepada Sawada. Jika tidak ada Sawada, jumlah gol Yuga pasti akan menurun setengahnya. Sawada langsung mengoper bolanya kepada Yuga. Bola diterima dengan baik oleh Yuga. Sekarang Yuga berada di kotak penalti Nankatsu. Semua orang terkejut, demi keluarganya Yuga akan memasukkan bola dengan tembakan ini. Namun Wakabayashi mampu menghentikan tendangan Yuga yang sangat keras. Ketika bolanya akan dibuang oleh pemain Nankatsu, Yuga menyundul bolanya dengan kuat sampai bolanya berhasil masuk ke dalam gawang. Skor berubah menjadi 1-1. Semua pendukung Mewah FC senang sekali karena Mewah berhasil menyamakan kedudukan. Akhirnya sang harimau Yuga berhasil mencuri gol dari perlindungan baja Wakabayashi. Wakabayashi kesal melihat bola masuk ke dalam gawangnya. Tim rekrut Toho berkata bahwa Yuga sangat hebat. Walaupun sangat berbahaya, namun Yuga menerjangnya tanpa ragu sedikit pun. Yuga memang pantas dijuluki harimau. Terlihat kepala Yuga mengeluarkan darah. Ternyata itu cuma lecet. Yuga berkata kita harus memanfaatkan momentum ini untuk membalikan kedudukan. Misaki sepertinya mengalami cedera pada kakinya, sedangkan Tsubasa kakinya sedikit pincang. Namun Tsubasa masih sanggup untuk bermain. Selagi Misaki menerima pengobatan, Nankatsu harus bertanding dengan 10 pemain. Wakabayashi berkata kedudukan masih seimbang, jadi teruslah berjuang. Wasit meniup peluitnya dan kick off dilakukan oleh Nankatsu. Yuga berkata kita harus mencetak gol pembalik kedudukan. Nankatsu langsung memberikan bolanya kepada Tsubasa. Tsubasa melakukan dribble untuk melewati pemain Mewah FC. Roberto menyadari bahwa gerakan Tsubasa menjadi lambat, tidak seperti biasanya. Yuga sudah bersiap untuk menghadang Tsubasa, dan terjadilah bentrokan yang sangat keras. Yuga berhasil merebut bolanya. Tsubasa langsung terhempas sangat keras. Wakabayashi bingung padahal Tsubasa selalu imbang jika duel dengan Yuga. Wakabayashi kali ini harus bisa menghentikan tembakan dari Yuga. Itu karena Tsubasa dan Misaki mengalami cedera. Pemain bertahanan Katsu maju untuk menghentikan serangan dari Mewah. Yuga lagi-lagi melakukan kerjasama tim. Sawaki kali ini tidak ada yang menjaganya. Ia pun langsung menendang bolanya. Ketika akan menghentikan bolanya, tiba-tiba Wakabayashi ambruk. Tetapi Wakabayashi dapat menepis bolanya keluar, sehingga menjadi tendangan sudut untuk Mewah FC. Pemain Nankatsu terkejut melihat Wakabayashi kesakitan. Ternyata cedera kaki Wakabayashi kambuh kembali. Dengan begini maka ketiga pemain andalan Nankatsu mengalami cedera secara bersamaan. Karena situasinya seperti ini, Ishizaki menyuruh teman-temannya untuk berjuang lebih keras lagi. Dengan semangatnya mereka akan menunjukkan seluruh kemampuannya. Mewah kali ini akan melakukan tendangan sudut. Ini merupakan kesempatan emas bagi Mewah untuk membalik kedudukan. Bola sudah ditendang mengarah ke depan gawang. Yuga langsung maju ke depan gawang Nankatsu.
Dan lagi-lagi cedera kaki Wakabayashi kambuh, sehingga ia tidak bisa melompat. Yang melompat pertama adalah Hyuga. Ia akan membalikan kedudukan dengan sundulannya. Tetapi Izawa dan Takasugi mati-matian untuk menghentikan bolanya, yaitu dengan sundulan mereka. Bola jatuh ke tanah dan langsung dibuang oleh pemain Nankatsu. Misaki menyuruh pelatih supaya cepat untuk membalut lukanya. Namun pelatih berkata jika luka Misaki sangat dalam. Semua umpan yang akan diberikan kepada Hyuga berhasil dipotong oleh Nankatsu. Mereka semua akan berusaha menghentikan serangan dari Mewa. Namun hanya Tsubasa seorang yang tidak ikut melindungi gawangnya dari bahaya. Mizuki berkata pasti Tsubasa sudah merencanakan sesuatu. Akhirnya Hyuga menerima bolanya di depan gawang. Hyuga sudah bersiap untuk menendang bolanya. Wakabayashi akan menghentikannya walaupun kakinya hancur. Namun tembakan peluru Hyuga dapat dihentikan oleh Ishizaki dengan wajahnya. Semua pemain Nankatsu terkejut. Berkat Ishizaki, Nankatsu berhasil keluar dari situasi berbahaya. Akhirnya pemain nomor 11 dari Nankatsu yaitu Misaki kembali lagi ke lapangan setelah mendapatkan perawatan. Misaki sadar apa yang Tsubasa lakukan. Misaki akan merebut bolanya dan ia akan langsung mengopernya kepada Tsubasa. Jika teman-teman berhasil merebut bolanya dan mengoper kepada Tsubasa, lawannya hanyalah Wakashimasu seorang. Tsubasa pasti akan mencetak gol dengan kakinya yang cedera. Dan sekali lagi Tsubasa akan membuat Nankatsu unggul 1 angka. Misaki sudah kembali ke lapangan untuk bermain. Pelatih mengizinkan Misaki main karena ini adalah pertandingan terakhirnya bersama Nankatsu. Jika menurut Misaki ia tidak bisa bermain dengan baik dan selalu menjadi beban timnya, pasti Misaki akan keluar dari lapangan dengan sendirinya. Umpan dalam dilakukan oleh Mewa FC. Kali ini yang menghadang Sawada adalah Misaki. Untuk menjawab tekad kuat dari Misaki, Tsubasa harus mencetak gol. Misaki masih menghadapi Sawada dengan ketat. Namun kaki Misaki mulai kambuh lagi. Ia pun berhasil dilewati. Tugas Sawada kali ini adalah mengoper bolanya kepada Hyuga. Demi kemenangan Mewa, ia harus mengoper bolanya kepada Hyuga. Sawada mengoper bolanya kepada Hyuga. Namun Misaki datang untuk menghadang dan memblokir tembakan dari Hyuga. Bolanya melambung di atas mereka. Hyuga melompat dan ia melakukan sundulan. Tetapi Wakabayashi meninju bolanya dengan sekuat tenaga. Bola yang ditunggu oleh Misaki akhirnya datang. Ia langsung menendang bolanya ke arah Tsubasa dengan kakinya yang sakit. Bola berhasil diterima dengan baik oleh Tsubasa. Tidak ada satu pemain pun yang menjaga Tsubasa. Mizuki terkejut ternyata Tsubasa sudah merencanakan hal tersebut. Ini merupakan serangan balik dari Nankatsu. Tsubasa maju dengan mendribble bola sekuat tenaga. Wakashimasu kesal karena dirinya tidak mengetahui rencana dari Tsubasa. Meski 1 lawan 1, Wakashimasu akan menghentikan tembakan dari Tsubasa. Sawada tidak akan membiarkan Nankatsu untuk mencetak 1 angka. Tsubasa sudah bersiap untuk menendang bolanya. Datanglah Sawada yang menghadang tembakan Tsubasa dengan sliding tackle-nya. Namun Tsubasa dapat menerobosnya. Wakashimasu berhasil menepis bolanya menggunakan tangannya. Namun bolanya masih mengarah ke dalam gawang. Wakashimasu langsung menggunakan tendangan karatenya untuk membuang bolanya. Tsubasa terkejut melihatnya. Tsubasa pun gagal untuk mencetak gol. Akan tetapi para pemain Nankatsu akan berusaha menyerahkan bolanya kepada Tsubasa. Itu karena Tsubasa masih berada di area depan. Lagi-lagi terjadi perebutan bola di tengah lapangan. Duel sundulan dimenangkan oleh Izawa. Bola diterima oleh Urabe. Datanglah pasukan sliding mematikan dari Mewa. Urabe terjatuh terkena sliding dari pemain Mewa. Dan terjadilah perebutan bola lagi. Bola kali ini dioper kepada Tsubasa atau kepada Hyuga. Pertandingan sudah sampai di puncaknya. Waktu tersisa 5 menit lagi. Bola berhasil ditendang ke depan oleh pemain Mewa. Yang menerima bolanya adalah Hyuga Kojiro. Yang tersisa adalah Misaki dan Wakabayashi. Ini adalah cerita Misaki ketika dirinya pindah ke sekolah Mewa. Ia memiliki dribble yang sangat hebat. Para pemain Mewa langsung meminta kepada Misaki untuk mengajarinya. Datanglah Hyuga. Ia berkata bahwa teknik Misaki sangat murahan. Hyuga akan memperlihatkan permainan bola miliknya. Misaki hanya bisa bengong melihatnya. Pada pertandingan kali ini, Misaki tak akan membiarkan Hyuga untuk lewat. Ketika Misaki menghadangnya, Hyuga menghindar dengan melompat ke samping. Mereka semua kaget karena biasanya Hyuga selalu maju dan menghempaskan lawan-lawannya. Namun Hyuga kehilangan keseimbangannya ketika mendarat.
Wakabayashi maju untuk merebut bolanya. Hyuga mencoba berdiri kembali untuk menendang bolanya. Bola pun berhasil dimasukkan ke dalam gawang oleh Yuga Kojiro. Mereka semua terkejut melihatnya. Akhirnya Mewa berhasil membalikan kedudukan. Gara-gara tendangan kuat Hyuga, sarung tangan Wakabayashi sampai rusak sehingga membuat tangan Wakabayashi kesakitan. Hyuga mengacungkan jarinya yang memberitahukan bahwa Mewa lah yang akan menang. Wakashimasu juga berkata dengan begini maka kemenangan jadi milik Mewa. Roberto menjelaskan bahwa satu angka ini nilainya sangat besar. Nankatsu berpusat pada Tsubasa, Misaki, dan Wakabayashi, dan pemain yang lain menjadi pilar mereka. Sedangkan Mewa berpusat pada Yuga, Sawada, dan Wakashimasu. Pemain yang lain juga membantu mereka. Dalam duel tadi, Tsubasa berhasil dihentikan oleh dua pemain Mewa, yaitu Sawada dan Wakashimasu. Perebutan bola di tengah lapangan juga dimenangkan oleh para pemain Mewa. Gawang Wakabayashi juga berhasil dijebol oleh Yuga. Dengan gol satu ini menunjukkan bahwa kemampuan Mewa sepenuhnya berada di atas Nankatsu. Tsubasa berkata kepada Yuga bahwa pertandingan masih belum berakhir. Mereka semua juga masih bisa bertanding dan tentu saja masih belum kalah. Datanglah Morisaki sambil membawa sarung tangan untuk Wakabayashi. Wakabayashi menjelaskan bahwa cederanya ini masih belum seberapa. Pertandingannya sebenarnya juga akan segera dimulai. Hyuga menyuruh timnya supaya tidak lengah. Itu karena Nankatsu merupakan tim yang keras kepala. Hyuga juga tidak akan membiarkan mereka mencetak angka. Hyuga sudah membuang harga dirinya untuk bisa membuat Mewa FC unggul. Tim rekrut Toho juga mengatakan bahwa Hyuga sudah berkembang. Biasanya Hyuga selalu menerobos lawan dengan kekuatannya. Namun kali ini Hyuga menggunakan tekniknya. Wasit meniup peluitnya, Tsubasa dan Misaki langsung maju bersama untuk menyerang. Seperti biasa, Mewa langsung menjaga Tsubasa dan Misaki. Bolanya dioper oleh Tsubasa kepada temannya. Mereka juga akan berjuang untuk membantu penyerangan. Nankatsu melakukan operan yang berakhir pada Tsubasa. Tsubasa bingung, biasanya ia melakukan dribble untuk melewati pemain dan langsung menembaknya. Namun kali ini kipernya adalah Wakashimasu. Oleh karena itu ia mengoper bolanya ke kanan. Yang menerima bolanya adalah Izawa. Izawa mengoper bolanya lagi kepada Taki. Karena sulit untuk melakukan serangan, Taki terpaksa melakukan operan ke belakang. Yang menerimanya adalah Misaki. Misaki juga bingung. Jika seperti ini terus, maka Nankatsu akan kehabisan waktu. Pertahanan Mewa sangat ketat. Jika mereka tidak melakukan tembakan, maka Nankatsu tidak bisa mencetak angka. Oleh karena itu, bola dioper kepada Tsubasa. Semua orang mengandalkan Tsubasa untuk membuat Nankatsu menyamakan kedudukan. Tsubasa melompat dan ia melakukan teknik andalannya. Namun Wakashimasu dapat menghentikannya. Wakashimasu langsung membuang bolanya. Bolanya mengarah tepat kepada Yuga. Para pemain Nankatsu hanya bisa kaget melihat bola mengarah kepada Yuga. Setelah diterima oleh Yuga, tiba-tiba bolanya dapat direbut oleh Wakabayashi. Wakabayashi terus mendribble bolanya ke wilayah pertahanan Mewa. Waktu yang tersisa kurang dari semenit lagi. Wakabayashi merasa bersalah karena Yuga berhasil mencetak gol ke gawangnya. Oleh karena itu, ia akan membantu Nankatsu untuk membalas satu angka ketertinggalannya. Dari mendribble, posisi Wakabayashi berubah menjadi menendang. Wakashimasu berkata tembakan jarak jauh tidak mempan pada dirinya. Namun dengan kaki Misaki yang cedera, ia melompat dan mengubah arah bolanya. Kiper Wakashimasu langsung terkejut, tetapi bolanya tidak mengarah ke dalam gawang. Tsubasa datang ke arah jalur bola dengan lompatannya. Namun jarak bolanya terlalu jauh dengan dirinya. Demi mereka semua yang telah mendukung Tsubasa, apapun yang terjadi, tembakan ini harus ia masukkan. Bola pun masuk dan dengan ini Nankatsu berhasil menyamakan kedudukan. Para pemain Nankatsu senang sekali akhirnya Tsubasa berhasil. Sawada sedih padahal tinggal sedikit lagi Mewa akan menang dan menjadi juara. Wakashimasu kesal karena ia tidak membaca pergerakan dari Misaki. Meskipun tiga pemain andalan Nankatsu sedang cedera, mereka semua sudah berjuang dengan sangat baik. Yuga sangat kesal sekali karena ia tidak menyadari Wakabayashi maju untuk merebut bolanya. Peluit tanda pertandingan berakhir akhirnya berbunyi. Pertandingan sudah berjalan 20 menit dan pemenangnya masih belum bisa ditentukan. Tetapi pada pertandingan final hari ini takkan ada adu penalti. Setelah beristirahat selama 10 menit, mereka akan memainkan dua babak tambahan. Masing-masing babak 5 menit. Tapi jika pemenangnya masih belum ditentukan, mereka akan memainkan dua babak lagi masing-masing 5 menit. Jika hasilnya masih seimbang, kedua tim akan dinobatkan sebagai juara bersama. Pelatih Kira berkata, pemain andalan Nankatsu sedang cedera semua. Dalam hal kekuatan, Mewa lah yang lebih unggul.
Yang paling penting, pemain Mewah harus memiliki tekad yang tinggi supaya pertandingan dapat dimenangkan oleh Mewah FC. Di sisi lain, Misaki sedang diperiksa kakinya oleh pelatih. Sepertinya Misaki merasa kesakitan. Datanglah ayah Misaki yang menanyakan keadaannya. Misaki berkata bahwa dirinya masih bisa bermain. Jika ayah Misaki sedang melukis, pasti ia akan menyelesaikannya sampai akhir. Oleh karena itu, karena Misaki sudah bermain, ia juga ingin bermain sampai akhir. Sedangkan Wakabayashi sedang dibalut kakinya oleh Pak Mikami. Pak Mikami mengerti perasaan Wakabayashi. Oleh karena itu, Pak Mikami menyuruh Wakabayashi untuk berjuang lagi di babak tambahan nanti. Dan yang menangani Tsubasa tentu saja adalah Roberto. Roberto berkata di antara mereka bertiga, cedera Tsubasa lah yang paling ringan. Di babak tambahan nanti, Tsubasa harus berjuang dengan keras lagi. Tsubasa mengerti ucapan dari Roberto. Ia akan menjadi juara dan pergi ke Brasil bersamanya. Babak tambahan pertandingan Nankatsu melawan Mewah FC sebentar lagi akan segera dimulai. Kali ini Hyuga pasti akan mengakhiri pertandingannya. Namun Tsubasa tidak akan kalah. Nankatsu lah yang akan menjadi juara. Kick off dimulai oleh Mewah. Pemain andalan Mewah yaitu Hyuga langsung maju untuk menyerang. Nankatsu sudah pasti datang untuk merebut bolanya. Namun bolanya diberikan kepada Sawada. Ternyata Mewah melakukan umpan 1-2. Karena Wakabayashi masih cedera, Hyuga akan menendang bolanya dari jarak jauh. Pasti bolanya akan masuk. Namun bolanya berhasil ditangkap oleh Wakabayashi dengan sempurna. Meski kaki Wakabayashi harus hancur, ia tak akan membiarkan Hyuga untuk mencetak gol. Setelah itu, bola dilambungkan tinggi oleh Wakabayashi. Kali ini Tsubasa melakukan dribble menuju gawang Mewah. Pemain Mewah maju untuk merebut bolanya. Kaki Tsubasa telah dibalut oleh Roberto, sehingga ia bisa berlari kencang dan menendang bolanya. Serangan sliding Mewah dilancarkan kepada Tsubasa. Tsubasa berusaha untuk mempertahankan bolanya menggunakan kaki kanannya. Tsubasa pun melakukan tembakan jarak jauh. Wakashimasu tidak akan membiarkan bolanya masuk. Ternyata itu bukan tembakan, melainkan operan kepada Misaki. Bolanya berhasil disuntul oleh Misaki, namun Wakashimasu menghentikannya. Tim rekrut Toho mengatakan jika kiper Wakashimasu lumayan bagus juga. Kali ini Mewah melakukan serangan, namun usahanya gagal karena Wakabayashi berhasil menangkap bolanya. Bola langsung dilempar ke depan oleh Wakabayashi, lalu diteruskan ke depan gawang oleh Ishizaki. Bola diterima oleh Tsubasa. Tsubasa langsung melompat dan melakukan tendangan voli. Tetapi Wakashimasu berhasil menghentikannya, yaitu menggunakan dua kakinya. Tsubasa pun terjatuh. Di bawah teriknya matahari, kedua tim saling merebut bolanya dengan sengit. Bola akan ditendang oleh Misaki, namun cedera kakinya kambuh. Semua orang langsung terkejut. Misaki berlutut sambil memegangi kakinya. Datanglah pemain Mewah untuk merebut bolanya. Misaki akan berusaha untuk mengoper bolanya kepada Tsubasa. Namun sliding pemain Mewah mengenai kaki Misaki. Demi perjuangan Misaki, Tsubasa langsung maju untuk memasukkan bolanya. Ini merupakan tendangan salto yang ketiga kalinya oleh Tsubasa. Wakashimasu langsung melompat untuk menghentikan tendangan jarak jauh dari Tsubasa. Namun Wakashimasu tidak dapat menangkapnya karena tendangan Tsubasa terlalu kencang. Bersamaan dengan masuknya bola, wasit meniup peluitnya berakhirnya pertandingan. Semua orang terkejut, apakah bolanya masuk atau tidak. Wasit memutuskan jika bolanya tidak gol. Para pemain Nankatsu kaget mendengarnya. Tsubasa sangat kesal karena ia gagal untuk mencetak gol. Semua pemain mendatangi Misaki untuk mengecek kondisinya. Kapten dari tim sepak bola lain bingung siapakah yang akan menang, karena pertandingan ini sulit untuk diprediksi. Babak tambahan kedua akan segera dimulai kembali. Misaki berkata jika dirinya pertama kali bermain dengan Tsubasa, situasinya juga seperti ini, yaitu ketika babak tambahan. Namun lawannya sekarang adalah Yuga Kojiro. Babak kedua perpanjangan waktu akhirnya dimulai. Tsubasa memimpin maju timnya untuk menyerang Mewah. Pemain Mewah juga maju untuk merebut bolanya. Semua orang sangat serius sekali menonton pertandingan yang sengit ini antara Nankatsu melawan Mewah FC. Kali ini Tsubasa menembakkan tendangan jarak jauh dengan sekuat tenaga. Bola berhasil ditangkap oleh Wakashimasu dengan cantik. Sekarang giliran Hyuga yang menyerang Nankatsu. Hyuga langsung melancarkan tendangan jarak jauhnya. Namun Wakabayashi tidak membiarkan bolanya masuk semudah itu. Pemain andalan dari kedua tim sudah mulai kelelahan. Bola kali ini didribble oleh Tsubasa. Demi pergi ke Brasil, Tsubasa harus memenangkan pertandingan kali ini. Setelah itu, ia akan menjadi pemain nomor 1 di dunia. Sedangkan Hyuga juga akan berusaha untuk menjadi juara, agar dirinya bisa masuk ke Akademi Toho.
Dengan tangan sendiri, Hyuga akan membahagiakan keluarganya. Tsubasa dan Hyuga akan berusaha untuk memenangkan pertandingan kali ini. Mereka berdua sedang saling merebut bola satu sama lain dengan sengit. Seharusnya Misaki membantu Tsubasa, namun kakinya sedang cedera. Sawada juga akan ikut untuk membantu Hyuga. Duel sengit sedang terjadi antara Tsubasa Ozora dan Hyuga Koshiro. Karena Tsubasa lengah, bolanya dapat direbut oleh Hyuga. Mereka berdua pun saling adu bodi. Namun keduanya tiba-tiba terjatuh. Bola pun keluar dari garis lapangan. Di atas tribun datanglah adik Hyuga untuk menyemangatinya. Reaksi Hyuga langsung berubah. Ia berusaha bangkit kembali untuk menerima operan dari Sawada. Namun Tsubasa terjatuh lagi. Ini mungkin karena faktor lelah. Hyuga kali ini mendribble bola ke arah pertahanan Nankatsu. Hyuga berkata bahwa ia akan mengakhiri pertandingan kali ini dengan tembakannya. Para pemain Nankatsu akan menghentikannya menggunakan tubuhnya. Namun kali ini Hyuga melakukan gocekan untuk melewati para pemain Nankatsu. Semua orang langsung terkejut. Tiba-tiba Hyuga kehilangan keseimbangannya. Ishizaki pun datang untuk membuang bolanya. Namun bolanya jatuh di kaki Sawada. Sawada langsung melakukan operan terakhirnya kepada Hyuga. Hyuga bangkit kembali dan ia akan memenuhi janjinya untuk menjadi juara. Hyuga pun melompat untuk menendang bolanya. Ternyata Hyuga melakukan salto untuk meraih kemenangannya. Wakabayashi akan berusaha untuk menghentikan tembakan salto Hyuga. Itu karena semuanya sudah berjuang keras untuk melaju sampai ke sini. Bolanya pun berhasil ditangkap oleh Wakabayashi sampai tubuhnya terbentur tiang gawang. Wakabayashi pun berhasil melindungi gawangnya. Peluit panjang berbunyi yang menandakan babak perpanjangan waktu sudah berakhir. Dengan kata lain, mereka semua akan menjalani babak perpanjangan waktu lagi. Jika mereka masih seimbang, maka kedua tim akan menjadi juara bersama. Terlihat Ibu Misaki baru datang ke stadion. Jika seandainya kedua tim menjadi juara, maka tim rekrut Toho sudah memutuskan siapa yang nanti akan direkrut olehnya. Scene berubah di mana ayah Tsubasa masih berlayar di tengah lautan. Ayah Tsubasa percaya kalau Tsubasa akan menjadi juaranya. Tiba-tiba muncullah awan hitam di sekitar stadion. Turunlah hujan yang membuat semua pemain senang. Dengan ini Wakabayashi mendapatkan kekuatan untuk mengakhiri pertandingan ini. Para pemain Nankatsu bernostalgia ketika Shutetsu melawan Nankatsu pada pertandingan antar sekolah dulu. Pasangan emas Tsubasa dan Misaki dimulai pada saat itu. Pelatih mengatakan intinya mereka semua harus berjuang 10 menit lagi. Jika mereka imbang, maka kedua tim akan menjadi juaranya. Namun Tsubasa tidak ingin hasilnya imbang. Pada pertandingan pertama, Nankatsu kalah dari Mewa. Karena itulah kali ini Nankatsu harus menang. Sedangkan di sisi lain, Hyuga menyuruh Mewa untuk terus menyerang. Sepak bola Mewa adalah melakukan cara apapun untuk bisa menang. Demi meraihnya, caranya tentu saja dengan terus menyerang. Misaki berkata kepada Tsubasa jika dirinya terus bermain mungkin akan merepotkan yang lainnya. Tsubasa pun menjawab, jika tidak ada Misaki, itu pasti akan mustahil untuk menjebol gawang Wakashimasu. Datanglah Wakabayashi dan ia mempunyai ide. Idenya adalah di babak pertama ini biarkan Mewa untuk terus menyerang. Sedangkan Tsubasa dan Misaki istirahat saja. Dan sebagai gantinya semua pemain harus bertahan sekuat tenaga dan jangan biarkan Mewa untuk mencetak gol di babak pertama. Pertandingan tambahan waktu dimulai kembali dengan kick off dari Mewa FC. Hyuga dan timnya langsung maju untuk menyerang Nankatsu. Wakabayashi berteriak apapun caranya kita harus bisa bertahan. Hyuga langsung dijaga ketat oleh dua pemain Nankatsu. Sawada mengoper bolanya kepada Hyuga. Hyuga menerima bolanya dan ia langsung berlari menuju gawang Nankatsu. Hyuga melakukan tendangan namun kiper Wakabayashi dapat menangkapnya. Hyuga kali ini berusaha menerobos lagi namun dua pemain Nankatsu menghadangnya. Hyuga sangat berisik keras sekali untuk berusaha menerobosnya. Datanglah Takasugi untuk menghentikan Hyuga. Bolanya berhasil direbut oleh pemain Nankatsu. Bola ditangkap dengan manja oleh Wakabayashi. Hyuga langsung menyuruh timnya untuk menjaga Tsubasa dan Misaki. Hyuga kaget ternyata bolanya malah dioper kepada Urabe. Para pemain Nankatsu melakukan operan pendek di area pertahanan. Pertahanan Nankatsu masih sangat ketat. Pemain andalan dari Mewa yaitu Hyuga dan Sawada benar-benar dijaga ketat. Namun Mewa terus saja melakukan tendangan. Tetapi semua tembakan dapat dihentikan oleh kiper Wakabayashi. Cedera kaki Wakabayashi sepertinya mulai terasa lagi. Ternyata Wakashimasu menyadari rencana dari Nankatsu. Ia berteriak kepada Hyuga bahwa di babak pertama kali ini Nankatsu hanya bermain bertahan. Tsubasa dan Misaki diistirahatkan agar bisa bertanding habis-habisan di babak kedua nanti. Waktu tinggal 30 detik lagi. Para pemain Nankatsu akan terus bertahan. Strategi apapun tidak penting bagi Hyuga.
Yang terpenting Meiwa akan terus menyerang di setiap babaknya. Hyuga menerobos pertahanan Nankatsu dengan kekuatannya. Tiba-tiba kiper Wakashimasu juga ikut maju ke depan. Hyuga langsung menyerahkan bolanya kepada Wakashimasu. Bola ditendang oleh Wakashimasu dengan keras. Namun Wakabayashi sudah mengerti arah tembakannya. Ia melompat dan langsung menangkap bolanya. Dengan ini babak pertama sudah selesai. Pemain Nankatsu senang sekali karena rencananya berhasil. Wakashimasu kesal sekali karena tembakannya berhasil dihentikan. Wakabayashi akhirnya berhasil menepati janjinya. Di babak kedua nanti giliran Tsubasa dan Misaki yang beraksi. Bentar lagi kick off akan dilakukan oleh Nankatsu. Wakabayashi dan yang lainnya sudah berhasil menjaga skornya tetap imbang sampai babak pertama berakhir. Babak kedua ini akan diserahkan oleh pasangan emas Nankatsu yaitu Tsubasa dan Misaki. Namun Wakashimasu tak akan membiarkan mereka berdua untuk mencetak gol. Hyuga tidak peduli dengan rencana Nankatsu. Yang terpenting Meiwa harus terus menyerang. Akhirnya pertandingannya dimulai dengan kick off dari Nankatsu. Tsubasa dan Misaki maju untuk menyerang. Yang menghadangnya tentu saja adalah Hyuga dan teman-temannya. Dengan dribblenya Tsubasa berhasil melewati lawan. Setelah itu Tsubasa mengoper bolanya kepada Misaki. Misaki berhasil menghindari sliding tackle dari pemain Meiwa. Namun kakinya kambuh lagi sehingga keseimbangannya goyah. Hyuga dengan cepat langsung merebut bolanya. Setelah bola direbut oleh Hyuga, Meiwa langsung menyerbu Nankatsu. Misaki sepertinya sudah mulai kelelahan. Wakabayashi menyuruh timnya supaya jangan panik. Misaki pasti akan melakukan sesuatu. Kaki Wakabayashi sebenarnya juga sudah sampai batasnya. Namun serangan Meiwa kali ini akan ia hentikan sebisa mungkin. Bola kali ini berada di kaki Hyuga tanpa adanya penjagaan. Hyuga melakukan tembakan kerasnya, tetapi Tsubasa menghentikan tembakan dari Hyuga. Tsubasa langsung mengoper bolanya kepada Misaki. Misaki sudah mulai bangkit kembali. Bolanya berhasil diterima oleh Misaki dengan baik. Sambil merasa sakit di kakinya, Misaki maju untuk menerobos pertahanan Meiwa FC. Tsubasa juga ikut maju untuk membantu Misaki. Permainan pasangan emas Nankatsu akhirnya keluar juga. Kali ini Misaki yang menendang bolanya ke arah gawang Meiwa. Namun Wakashimasu berhasil menepisnya. Bolanya jatuh di kaki Ishizaki. Ishizaki langsung memberikan umpan kepada pasangan emas Nankatsu. Namun ada Hyuga yang siap menghadangnya. Misaki langsung melakukan tendangan salto untuk meraih bolanya. Hyuga juga ikut melakukan tendangan salto untuk menghentikan Misaki. Tapi timingnya kurang tepat. Ternyata Misaki hanya sebagai umpan dan Tsubasa lah yang melakukan tendangan salto miliknya. Bola pun berhasil masuk. Akhirnya Nankatsu berhasil unggul 1 angka. Akhirnya strategi Wakabayashi berhasil juga. Para pemain Meiwa sangat kesal sekali karena gawangnya berhasil dijebol. Pasangan emas Nankatsu memang sangat hebat, tetapi masih ada waktu 3 menit lagi. Hyuga sang harimau buas tak akan menyerah begitu saja. Setelah kick off dimulai, Meiwa langsung menyerang. Wakabayashi menyuruh timnya supaya tidak lengah. Tetaplah waspada. Kaki Wakabayashi sepertinya sudah mencapai batasnya. Tsubasa dan Misaki akan terus berusaha sedikit lagi. Hyuga telah belajar dari Tsubasa dan Misaki bahwa sepak bola tidak bisa dimainkan sendirian. Namun yang terpenting adalah kesenangan bermain sepak bola. Selama ini Hyuga berjuang untuk menang hanya demi keluarganya. Namun setelah melawan Nankatsu, Hyuga mulai merasakan kesenangan bermain sepak bola. Kali ini Hyuga menerobos dengan kekuatannya. Sekarang giliran Ishizaki yang melakukan sliding tackle, tetapi Hyuga menghindarinya dengan melompat. Hyuga pun akan melakukan tembakan. Datanglah Tsubasa yang akan menghentikan tembakan dari Hyuga. Hyuga pun tidak jadi menendangnya. Ia mengoper bolanya kepada Sawada. Sambil berlari, bolanya berhasil diterima oleh Sawada dengan baik. Sawada langsung melakukan tembakannya dan lagi-lagi Wakabayashi menghentikannya. Waktu tersisa 2 menit lagi. Jika setiap menit Meiwa dapat mencetak gol, masih ada kemungkinan untuk menang. Hyuga menyadari jika cedera kaki Wakabayashi semakin parah. Asalkan bisa menembak, gawang Wakabayashi pasti kebobolan. Skor masih 3-2. Nankatsu masih unggul 1 angka. Karena gol tadi adalah tanggung jawab dari Wakashimasu, Wakashimasu akan membalasnya dengan teknik karatenya. Tsubasa meminta bolanya kepada Wakabayashi. Ia masih bisa maju untuk menyerang Meiwa. Pada saat melempar bola, cedera kaki Wakabayashi tiba-tiba kambuh. Ia pun terjatuh. Sepertinya baru kali ini Wakabayashi merasa kesakitan. Sawada langsung bergegas lari ke gawang Nankatsu untuk merebut bolanya. Namun bolanya ditendang oleh Takasugi. Melihat ekspresi dari Wakabayashi yang kesakitan, pelatih meminta Morisaki segera bersiap untuk bermain. Kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Hyuga akhirnya datang juga. Yang berhasil mendapatkan bolanya adalah pemain Meiwa. Hyuga berkata ini kesempatan Meiwa untuk menyerang. Para pemain Meiwa langsung maju untuk mencetak gol.
Di pinggir lapangan, Morisaki sudah bersiap untuk menggantikan Wakabayashi. Namun pergantian pemain hanya bisa dilakukan ketika bolanya keluar lapangan. Sebelum Wakabayashi digantikan, Hyuga akan menyamakan kedudukannya. Datanglah Misaki untuk membayangi Hyuga. Waktu yang tersisa tinggal 1 menit lagi. Kedua tim saling mempertahankan bolanya. Dan lagi-lagi kiper Wakashimasu ikut maju ke depan. Dengan begini maka Mewa menyerang dengan 11 pemain. Karena Misaki lengah, Hyuga berhasil meloloskan diri dari penjagaannya. Sawada mengoper bolanya kepada Hyuga. Hyuga berhasil mendapatkan bolanya. Dengan kekuatan yang tersisa, Tsubasa berusaha untuk merebut bolanya. Ini merupakan duel terakhir antara Tsubasa dan Hyuga. Namun tembakan Hyuga lebih cepat dibanding sliding tackle dari Tsubasa. Wakabayashi berkata dirinya tidak akan menyerah. Wakabayashi pun melompat dengan satu kaki kanannya. Tapi jangkauannya terlalu jauh dengan bola. Namun bolanya dapat dihentikan menggunakan tumpuan dari tangan kirinya. Semua pemain langsung terkejut. Bola masih melambung tinggi. Tiba-tiba datanglah Wakashimasu yang langsung menendang bolanya menggunakan teknik karate yang bernama Tobi Yokogiri. Misaki berlari untuk menghentikan bolanya supaya tidak masuk. Misaki pun berhasil menghentikan bolanya. Namun laju Misaki terlalu cepat. Akhirnya ia menabrak tiang gawang. Misaki pun langsung terjatuh. Bola sekarang berada di kaki Tsubasa. Semua pemain Nankatsu langsung menyerahkan semuanya kepada Tsubasa. Tiba-tiba keluarlah api yang membara dari mata Tsubasa. Ia langsung maju sambil mendribble bola dengan cepat. Pemain Mewa tidak bisa merebut bolanya dari Tsubasa. Pada pertandingan pertama, Nankatsu kalah 7-6 dari Mewa. Dan pada pertandingan final, Nankatsu berhasil unggul 3-2 dari Mewa. Karena itulah mereka masih seimbang. Demi meraih kemenangan sejati, Tsubasa harus mencetak 1 gol lagi. Lalu Tsubasa akan pergi ke Brasil. Datanglah Sawada untuk merebut bolanya. Setelah melihat ekspresi Tsubasa yang tajam, Sawada tiba-tiba berhenti. Ternyata masih ada Hyuga yang bersiap untuk melakukan duel terakhir dengan Tsubasa. Tsubasa juga tidak akan kalah dalam duel kali ini. Mereka berdua berbenturan sangat keras. Tsubasa pun berhasil menang. Dalam duel kali ini, Tsubasa tidak menggunakan teknik melainkan murni menggunakan tenaganya. Dengan ini yang tersisa tinggal Wakashimasu saja. Tsubasa sudah bersiap untuk menendang bolanya. Wakashimasu melompat untuk merebut bolanya. Tiba-tiba Tsubasa melompat untuk menghindari Wakashimasu. Wakashimasu pun berhasil dilewati oleh Tsubasa. Yang berada di depan Tsubasa sekarang hanyalah gawang Mewa FC. Dengan tendangan ini Tsubasa memastikan bahwa Nankatsu lah yang menjadi juaranya. Bola menembus jaring gawang dan melesat jauh ke angkasa. Peluit akhir pertandingan akhirnya berbunyi. Dengan begini Nankatsu lah yang menjadi juaranya. Semua pemain Nankatsu sangat senang sekali. Akhirnya Nankatsu berhasil menjadi juara. Sedangkan para pemain Mewa menangis karena mereka telah gagal untuk menjadi juara. Tetapi mereka sudah bermain dengan baik. Para pendukung Mewa FC berusaha untuk menyemangati mereka. Hyuga pun mendatangi Tsubasa. Ia berkata bahwa dirinya sudah kalah darinya. Tsubasa memang layak untuk menjadi juara. Hyuga juga berkata kepada Wakabayashi di pertandingan selanjutnya pasti ia akan bisa menjebol gawangnya. Dan seperti biasa setelah pertandingan selesai, para pemain dari kedua tim saling berjabat tangan. Semua kapten dari tim lain mengucapkan selamat kepada Tsubasa karena telah berhasil menjadi juara nasional. Roberto juga mengucapkan selamat kepada Tsubasa. Melalui kejuaraan nasional ini, Tsubasa berkembang 1 tingkat lagi. Tsubasa juga berhasil memenuhi janjinya untuk menjadi juara nasional. Tetapi Roberto malah tidak bisa menepati janjinya sendiri. Dengan kata lain, Roberto akan berpisah dengan Tsubasa. Kejuaraan sepak bola junior Jepang yang ke-6 ini dimenangkan oleh tim perwakilan dari provinsi Shizuoka yaitu Nankatsu. Sang kapten Nankatsu yaitu Tsubasa maju untuk menerima bendera kemenangan. Tsubasa sangat senang sekali, begitu juga para pemain yang lain. Dalam kejuaraan kali ini Tsubasa terpilih menjadi pemain terbaik dan juga menjadi top skor dengan jumlah gol sebanyak 31. Di bangku penonton, ibu Tsubasa juga ikut senang. Namun ia bingung karena Roberto tidak ada di sebelahnya. Sedangkan Misaki terpilih menjadi top assist setelah memberikan 15 assist. Setelah itu Tsubasa langsung diwawancarai oleh para reporter. Ia berkata jika dirinya akan pergi ke Brasil bersama Roberto. Di sisi lain, Hyuga didatangi oleh tim perekrut dari Toho. Ia berkata bahwa dirinya akan merekrut Hyuga untuk masuk ke Akademi Toho. Hyuga bingung, padahal dirinya kalah dari Tsubasa. Mereka juga berniat untuk merekrut Tsubasa sebagai pemain kunci dan Hyuga sebagai as striker. Dengan begitu Akademi Toho tidak akan tertandingi. Hyuga kaget jika dirinya akan berpasangan dengan Tsubasa. Datanglah pelatih Kira dan menyuruh Hyuga untuk menerima penawarannya.
Dengan begitu, impian Hyuga akan terwujud. Keluarga Hyuga juga turun ke lapangan untuk bertemu dengan Hyuga. Akhirnya, Hyuga bersedia untuk masuk ke Akademi Toho. Pertandingan kejuaraan nasional akhirnya sudah selesai. Itu berarti Tsubasa dan Misaki akan berpisah. Tiba-tiba Ibu Tsubasa memanggil Tsubasa sambil berlari. Ibu Tsubasa juga membawa surat yang ditinggalkan oleh Roberto di hotel. Ia berkata bahwa Roberto telah pergi ke Brasil sendirian. Tsubasa langsung terkejut. Tsubasa sedih sekali padahal Roberto sudah berjanji kepadanya. Misaki pun menyuruh Tsubasa untuk mengejarnya sekarang juga. Siapa tahu masih sempat. Kali ini saatnya paman supir truk untuk beraksi. Tsubasa pun pergi untuk menyusul Roberto di bandara. Di dalam truk, Tsubasa membaca surat dari Roberto yang intinya Roberto meminta maaf karena tidak bisa membawa Tsubasa ke Brasil. Alasannya adalah Roberto mempunyai penyakit mata, jadi ia tidak bisa bermain sepak bola lagi. Pada saat itu Roberto sangat down. Namun ia dibangkitkan lagi oleh seseorang yang bernama Tsubasa. Roberto terpukau dengan permainan jenius Tsubasa. Oleh karena itu Roberto berniat mendidik Tsubasa. Tetapi ia tidak bisa membawa Tsubasa pergi ke Brasil. Jika Tsubasa ke Brasil, maka keluarganya akan terpisah-pisah. Tapi alasan sebenarnya adalah dirinya telah gagal menjadi seorang pemain sepak bola. Roberto percaya jika di Jepang pun Tsubasa pasti akan menjadi pemain yang hebat. Roberto akan pergi ke Brasil sendirian. Dengan begini mereka akan berpisah selamanya. Akhirnya Tsubasa sudah sampai di bandara. Ia turun dan langsung berlari untuk mencegat Roberto. Tsubasa sedih padahal dirinya sudah memenuhi janjinya untuk menjadi seorang juara. Ternyata Tsubasa sudah terlambat. Pesawat yang ditunggangi oleh Roberto akan segera melakukan lepas landas. Tsubasa menangis karena Roberto hanya pergi sendirian tanpa mengajak dirinya. Keesokan harinya, Misaki sedang bersiap-siap untuk segera pergi. Di sisi lain, tepatnya di sekolah Nankatsu, para pemain Nankatsu berkumpul untuk menulis tanda tangan mereka di sebuah bola. Bola tersebut akan diberikan kepada Misaki sebagai kenang-kenangan. Namun hari ini Tsubasa masih belum datang juga. Mereka bingung mengapa Roberto meninggalkan Tsubasa begitu saja. Pemain Nankatsu juga sedih setelah mendengar jika Tsubasa direkrut oleh Akademi Toho. Namun Ishizaki berkata Tsubasa masih belum menerimanya. Mungkin saja Tsubasa akan tetap bermain bersama mereka di Nankatsu. Takasugi berpikir jika sudah SMP, para pemain Nankatsu akan terpisah-pisah. Oleh karena itu, hadiah perpisahan untuk Misaki tidak berarti jika tidak ada tanda tangan dari Tsubasa. Scene berubah di mana Misaki dan ayahnya sedang menunggu bus keberangkatannya. Ternyata Misaki berbohong kepada teman-temannya. Datanglah para pemain Nankatsu. Mereka kaget karena Misaki membawa barang-barangnya. Alasan Misaki berbohong adalah ia tidak ingin teman-temannya datang untuk mengantar dirinya. Itu akan menyebabkan Misaki semakin berat untuk berpisah. Ternyata bus Misaki akan datang kurang lebih 15 menit lagi. Ishizaki pun langsung bergegas berlari ke rumah Tsubasa. Para pemain Sutetsu juga akan memanggil Wakabayashi. Ishizaki terkejut setelah sampai rumah Tsubasa. Ternyata Tsubasa malah tidak ada di rumahnya. Ibu Tsubasa berkata mungkin Tsubasa sedang berada di pinggir sungai. Ishizaki mengatakan bahwa Misaki akan pergi hari ini. Ibu Tsubasa langsung terkejut. Ternyata benar Tsubasa sedang nongkrong di pinggir sungai. Terlihat Tsubasa sedang memegang buku catatan milik Roberto yang berisi seputar teknik bermain sepak bola. Tiba-tiba datanglah Ishizaki. Ia berkata bahwa keadaannya sangat gawat. Misaki akan pergi hari ini juga. Bus yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Namun Ishizaki masih belum datang. Mau tidak mau Misaki harus pergi sekarang. Mereka semua pun mengucapkan salam perpisahan. Akhirnya bus yang membawa Misaki berangkat. Datanglah Ishizaki dan Tsubasa dengan berlari. Misaki langsung membuka jendelanya. Ia mengucapkan sayonara kepada Tsubasa. Bola dilambungkan oleh Ishizaki. Tsubasa langsung menendang bolanya mengarah kepada Misaki. Misaki sangat senang sekali dan ia berterima kasih kepada mereka semua. Akhirnya mereka semua berpisah dengan Misaki. Datanglah Wakabayashi. Ia berkata bahwa dirinya juga akan pergi ke Jerman. Pada akhir tahun ini Pak Mikami takkan bisa melatih Wakabayashi lagi. Itu karena induk organisasi Jepang mengirim dirinya ke Jerman untuk mengikuti kursus kepelatihan. Wakabayashi langsung kaget mendengar hal tersebut. Pak Mikami juga mengajak Wakabayashi jika ia mau. Tsubasa dan yang lainnya langsung syok mendengar Wakabayashi yang akan pergi ke Jerman. Wakabayashi berkata pada saat mendengar bahwa Tsubasa akan pergi ke Brasil, ia juga ingin mengikutinya. Liga sepak bola profesional di Jerman merupakan salah satu liga elit di dunia dan banyak melahirkan penjaga gawang yang hebat di sana.
Yang akan dituju oleh Wakabayashi adalah Jerman. Ia akan menjadi penjaga gawang kelas dunia. Tsubasa pasti akan mendukung Wakabayashi. Ia pasti bisa menjadi kiper kelas dunia. Namun sebelum itu Wakabayashi ingin berduel sekali lagi dengan Tsubasa. Tsubasa pun menerimanya dengan senang hati. Scene berubah di lapangan Nankatsu. Mereka akan melakukan duel yang terakhir antara Tsubasa dan Wakabayashi. Para pemain yang lain sangat antusias sekali menyaksikan duel mereka. Tsubasa langsung maju dengan mendribel bolanya. Wakabayashi juga sudah bersiap di posisinya. Tsubasa langsung melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Wakabayashi langsung melompat untuk menangkap bolanya. Namun bolanya melewati tangan Wakabayashi dan membentur tiang gawang. Bola melambung tinggi dan seperti biasa Tsubasa melompat untuk melakukan tendangan salto miliknya. Bolanya pun berhasil ditangkap oleh Wakabayashi. Mereka berdua benar-benar sangat hebat. Wakabayashi berkata ia tidak akan kembali ke Jepang sampai dirinya menjadi kiper profesional. Tsubasa juga berkata bahwa dirinya akan masuk ke SMP Nankatsu bersama teman-teman yang lainnya. Ishizaki dan yang lainnya langsung senang sekali. Tsubasa akan berjuang di Nankatsu bersama yang lainnya. Lalu suatu hari nanti ia akan pergi ke Brasil. Dengan begitu pertemuan mereka berdua selanjutnya di timnas Jepang. Akhirnya Wakabayashi sudah berangkat ke Jerman. Dan hadiah perpisahannya adalah sebuah tanda tangan di topinya. 3 tahun sudah berlalu. Dia adalah Pak Katagiri. Ia bertugas untuk mencari pemain yang memiliki potensi hebat. Contohnya adalah Wakabayashi. Karir Wakabayashi saat ini menjadi kiper cadangan akan terus menanjak. Musim semi telah tiba. Ishizaki berkata Nankatsu selalu mengikuti pertandingan musim semi dan selalu menjadi juara. Mereka semua berkata jika tidak ada Tsubasa, pasti Nankatsu akan kalah telak. Pemain inti dari Nankatsu adalah Izawa, Kisugi, Taki, dan Takasugi. Bersama Tsubasa, mereka masuk ke SMP Nankatsu. Sementara itu, mereka yang dulunya anggota dari Nankatsu yaitu Urabe, Kishida, Nishio, dan Nakayama, mereka semua masuk ke SMP Otomo. Mereka memilih untuk menghadapi Nankatsu dan juga Tsubasa. Scene berubah di Akademi Toho. Hyuga sedang sangat serius sekali untuk melatih timnya supaya dapat menang ketika melawan Nankatsu. Datanglah orang yang telah merekrut Hyuga Kojiro. Ia memperkenalkan seseorang kepada dirinya. Ternyata orang tersebut adalah Takashi Sawada. Dengan begini maka pemain Toho sudah lengkap. Mereka semua sudah siap untuk mengalahkan Nankatsu di kejuaraan nasional kali ini. Di sisi lain Tsubasa juga akan berlatih bersama yang lainnya dengan sepenuh hati. Tsubasa akan berusaha untuk meraih juara nasional ketiga kalinya pada tahun ini. Dengan adanya Wakabayashi, Tsubasa, dan Hyuga, Pak Katagiri mengatakan bahwa mereka semua pasti akan mengubah sepak bola Jepang. Para pemain Nankatsu juga akan maju bersama Tsubasa. Nankatsu saat ini menjadi tim sepak bola junior Jepang yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, Tsubasa lah yang menjadi pemain andalan dari timnya. Bersama rekan setimnya dulu di Nankatsu, ia pun berhasil menjadi juara nasional 2 kali berturut-turut. Aneko berkata Tsubasa sudah berbeda dengan yang dulu. Sekarang ia bukan pemain depan lagi, namun ia sekarang adalah gelandang tengah. Manabu menjelaskan gelandang tengah adalah inti dari sebuah tim. Sebuah posisi yang mengatur timnya. Sekarang Tsubasa maju untuk menyerang. Bola ditendang oleh Tsubasa dan berhasil masuk. Skor berubah menjadi 5-0. Dari kejauhan ada tim sepak bola Otomo yang sedang melihat pertandingan Nankatsu. Mereka berkata jika tahun ini yang akan mewakili Shizuoka adalah Otomo. Dan yang akan menjadi pencetak gol kemenangan Otomo adalah Nita. Ia akan membuat Nankatsu kalah dalam babak penyisihan nanti. Setelah pertandingan selesai, Tsubasa langsung diwawancarai oleh Soccer Eleven. Para pemain Nankatsu merasa bahwa jarak Tsubasa semakin jauh dari mereka. Tsubasa juga mengikuti pelatihan musim semi khusus siswa SMA kemarin. Aneko berkata bahwa sepak bola adalah olahraga yang dimainkan 11 orang. Oleh karena itu, para pemain Nankatsu yang lain juga merupakan bagian dari kekuatannya. Ishizaki berkata bahwa Aneko juga sudah berubah semenjak masuk SMP. Ishizaki tidak menyangka Aneko bisa menjadi wanita yang elegan. Yukari berkata kepada Kumi bahwa itu merupakan perubahan cinta. Wajah Aneko pun langsung memerah. Tsubasa mengatakan bahwa pada pertandingan musim panas ini ia akan bertanding sebaik mungkin. Namun tahun ini pesaing Tsubasa sangat bersemangat sekali untuk mematahkan gelar juara dari Nankatsu. Partner Hyuga Kojiro yaitu Sawada sekarang masuk ke Akademi Toho. Pertahanan Furano yang dipimpin oleh Matsuyama sekarang menjadi semakin kuat. Tachibana bersaudara dan juga sang pangeran lapangan Misugi Jun sudah mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi Nankatsu.
Tsubasa sangat senang sekali mendengar hal tersebut. Namun ia takkan kalah. Setelah melakukan wawancara, mereka pun pergi. Tiba-tiba Tsubasa teringat kepada Misaki. Sejak saat itu Misaki tidak ada kabar sama sekali. Ditambah lagi Roberto juga pergi meninggalkan Tsubasa. Setelah itu Tsubasa pun pulang sambil mendribel bola. Sesuai saran Roberto, Tsubasa berganti posisi dari pemain depan menjadi gelandang tengah. Dengan mengikuti catatan yang ditinggalkan oleh Roberto, Tsubasa berhasil mendapatkan teknik baru dan juga memperkuat fisiknya. Semakin Tsubasa mempelajari teknik dan pikiran Roberto, ia semakin ingin pergi ke Brasil. Malam pun tiba. Terlihat Tsubasa sedang belajar bahasa Portugis dengan guru privatnya yang bernama Alberto Carlos. Carlos berkata bahwa pelafalan Tsubasa sudah mulai bagus. Tsubasa sangat senang sekali mendengarnya. Namun Carlos malah ingin pergi ke toilet. Di depan tangga, Carlos bertemu dengan orang tua Tsubasa. Ia berkata apakah mereka yakin memberikan Tsubasa untuk pergi ke Brasil. Namun orang tua Tsubasa sudah memutuskan hal itu sudah lama. Mungkin setelah lulus SMP nanti, Tsubasa tanpa ragu akan pergi ke Brasil. Namun sebelum itu, Tsubasa harus berjuang keras di pertandingan musim panas terlebih dahulu. Keesokan harinya, pelatih Nankatsu mengumumkan susunan pertandingan untuk Provinsi Shizuoka. Karena Nankatsu tim unggulan, jadi mereka akan bertanding di putaran kedua. Tsubasa mengatakan Otomo juga merupakan tim unggulan. Nankatsu bisa bertemu dengan Otomo di final nanti. Tim Otomo adalah timnya Urabe. Mereka tidak mau menerima ajakan latih tanding dengan SMP Nankatsu. Mungkin mereka tidak ingin memperlihatkan permainan mereka. Itu artinya tahun ini SMP Otomo sangat bersemangat sekali untuk mengalahkan Nankatsu. Namun Nankatsu akan menang siapapun lawannya nanti. Kali ini Nankatsu mengadakan latihan tanding. Ishizaki memberitahukan bahwa di luar lapangan ada pemain dari SMP Otomo. Mungkin mereka sedang melakukan pengamatan. Bola diterima oleh Ishizaki dan langsung ditendang olehnya keluar lapangan. Namun bolanya malah mengarah ke pemain Otomo. Ketika Ishizaki ingin mengambilnya, Urabe berkata silahkan saja ambil sendiri bolanya. Ishizaki dan Urabe pun langsung adu mulut. Datanglah Nita yang berusaha untuk melerainya. Mereka akan menunjukkan kemampuan dari SMP Otomo. Bola langsung ditendang dengan keras ke arah Tsubasa. Bola dapat diterima dengan baik oleh Tsubasa. Para pemain Otomo langsung maju bersama. Tsubasa kebingungan melihat pergerakan dari tim sepak bola Otomo. Tiba-tiba bolanya dapat direbut dari kaki Tsubasa. Mereka semua pun langsung maju untuk menyerang. Para pemain Nankatsu terkejut Urabe dan teman-temannya dapat merebut bola dari kaki Tsubasa. Bola langsung diberikan kepada Nita. Setelah diterima dengan baik, Nita menendang bolanya dengan tembakan elang miliknya. Bolanya pun berhasil masuk. Pemain Otomo langsung senang sekali. Nita berkata bahwa yang akan maju ke kejuaraan nasional kali ini adalah SMP Otomo. Sore hari pun tiba. Ishizaki berkata kepada Tsubasa supaya tidak usah memikirkan SMP Otomo. Tetapi Tsubasa menyadari jika kecepatan mereka sangat berbeda dibandingkan dengan yang dulu. Ketika Tsubasa menerima bolanya tadi, kakinya seperti merasa kesemutan. Keesokan harinya Tsubasa bertanya kepada pelatih SD Nankatsu yang dulu mengenai Nita. Ia menjelaskan bahwa Nita adalah penyelamat Nankatsu. Nita mampu berlari 100 meter dalam 11 detik. Tembakan elang yang dimiliki Nita benar-benar luar biasa. Permainan sepak bola Nita juga sangat ngotot. Ia mampu mengalahkan Sawada Takeshi dari Mewa FC. Dan dia mampu mempertahankan gelar juara nasional Nankatsu. Sekarang akhirnya Tsubasa telah mengerti. Tiba-tiba datanglah pemain SD dari Nankatsu. Mereka ingin Tsubasa untuk mengajarinya. Tsubasa pun akan melakukannya. Terlihat Urabe dan para pemain Otomo sedang melakukan latihan fisik berupa lari. Tiba-tiba Urabe melihat Tsubasa yang sedang bermain bersama anak-anak. Urabe berkata padahal kejuaraan tinggal sedikit lagi, tetapi Tsubasa sempat-sempatnya bermain dengan anak-anak. Urabe pun sangat kesal sekali padahal kemarin timnya sudah menunjukkan kemampuannya. Namun Tsubasa tidak terlihat khawatir sama sekali. Urabe pun akan membuat Tsubasa menyesal karena telah bersikap sombong. Pelatih berkata sudah 2 tahun ini mereka setiap hari selalu berlari melewati lapangan ini. Jarak lapangan ini ke sekolah Otomo mencapai 30 km. Karena potongan terakhirnya sudah terkumpul, tim mereka akhirnya sempurna. Tsubasa langsung mengerti hal tersebut. Akhirnya Tsubasa pun langsung melakukan latihan keras. Tsubasa berkata bahwa kita terlalu meremehkan kejuaraan kali ini. Para pemain Nankatsu terlalu percaya bahwa mereka takkan kalah. Nankatsu selama ini sudah besar kepala. Dan yang bisa menghancurkan perasaan itu hanyalah latihan. Datanglah Anego sambil membawa handuk untuk Tsubasa. Tsubasa pun akan terus melakukan latihan. Para pemain Nankatsu akhirnya berlatih keras dengan dipimpin oleh Tsubasa. Namun Ishizaki dan yang lainnya protes karena latihan hari ini sudah terlalu keras. Namun Tsubasa tetap memaksa untuk mereka latihan.
Tsubasa berkata, jika kita seperti ini terus, kita tak akan bisa menjadi juara 3 kali berturut-turut. Walaupun semuanya mengeluh, namun Tsubasa dengan tegasnya menyuruh mereka untuk melakukan pertandingan 5 melawan 4. Datanglah pelatih Nankatsu. Ia berkata setelah istirahat 5 menit, pemain inti kelas 3 akan menghadapi junior-junior Nankatsu. Dan Tsubasa akan masuk ke tim junior Nankatsu. Mereka berkata bahwa Tsubasa terlalu serius sekali. Padahal selama ini mereka sudah berlatih keras. Datanglah Anego sambil berkata bahwa tatapan kalian berbeda dengan tatapan yang dimiliki oleh Tsubasa. Pertandingan akan segera dimulai. Ishizaki berkata tanpa adanya Tsubasa kita harus menunjukkan kalau kita juga bisa bermain hebat. Pertandingan akhirnya dimulai. Pemain inti Nankatsu langsung maju menyerang. Pemain junior langsung melakukan sliding tackle, namun dapat dihindari dengan lompatan. Datanglah Tsubasa sambil berkata bahwa giringan Izawa masih sangat lemah. Bolanya pun dapat direbut oleh Tsubasa. Bolanya langsung dioper kepada rekan timnya. Namun bolanya terlepas dan langsung ditendang oleh pemain Nankatsu kepada Taki. Datanglah Tsubasa sambil berkata bahwa Taki terlalu bergantung pada serangan andalannya. Tsubasa pun berhasil merebut bolanya sambil menyuruh Taki supaya mempelajari pola serangan yang lain. Kisugi pun disuruh oleh Tsubasa supaya untuk memperhatikan sekelilingnya. Dengan mudahnya Kisugi dijaga semudah itu. Jika Kisugi ingin menerima umpan tengah, ia harus banyak bergerak dan buatlah jarak. Sekarang giliran Tsubasa yang menyerang. Dengan mudahnya Tsubasa melewati Ishizaki dan Takasugi. Tsubasa berkata, apakah kalian akan melindungi gawang Nankatsu dengan cara seperti itu? Pertahanan mereka terlalu lemah. Tsubasa pun langsung menendang bolanya. Bolanya pun berhasil masuk. Tsubasa berkata tembakan seperti itu bisa ditangkap dengan mudah oleh Wakabayashi. Semua para pemain Nankatsu pun marah dan kesal kepada Tsubasa. Mereka ingin melakukannya sekali lagi. Kali ini mereka semua tidak akan membiarkan bolanya direbut oleh Tsubasa dengan mudah. Akhirnya mereka semua dapat memahami perasaan dari Tsubasa. Anego juga berkata bahwa tatapan mereka perlahan mulai mirip dengan Tsubasa. Di sisi lain, tim sepak bola Otomo juga sedang berlatih. Ternyata Otomo memiliki penjaga gawang yang besar dan juga tinggi. Ia bernama Ichijou, kiper yang membawa Nankatsu menjadi juara bersama Nita. Urabe sangat senang sekali dengan begini, maka SMP Otomo akan semakin sempurna. Tahun ini SMP Otomo pasti dapat mengalahkan Nankatsu. Akhirnya babak penyisian untuk melaju ke babak kejuaraan nasional tingkat SMP Provinsi Shizuoka akan segera dimulai. Para pemain Nankatsu sudah tidak sabar untuk menantikan pertandingannya. Tiba-tiba Tsubasa menerima SMS dari Wakabayashi. Wakabayashi berkata mereka harus berjuang untuk menjadi juara nasional 3 kali berturut-turut. Wakabayashi akan mendukungnya dari jauh. Datanglah Pak Katagiri yang ingin berbicara dengan Tsubasa. Pak Katagiri sudah mengirim video permainan Tsubasa ke beberapa klub di Brasil. Mereka sangat memuji permainan Tsubasa. Tetapi lawan yang harus dihadapi oleh Tsubasa adalah para pemain pro. Mereka ingin melihat permainan Tsubasa secara langsung sebelum mengontraknya. Namun pada saat ini Tsubasa harus fokus pada kejuaraan nasional dulu. Jika Tsubasa ke Brasil, ia harus menjadi pemain pro. Jika Tsubasa sudah menjadi pemain nomor 1 di negeri ini, maka sepak bola Jepang akan berubah. Tsubasa pun akan mewujudkan juara 3 kali secara berturut-turut. Ternyata Anego mendengar percakapan Tsubasa dan Pak Katagiri. Itu berarti tahun ini adalah tahun terakhir Anego bisa bersama Tsubasa. Akhirnya kejuaraan sepak bola Provinsi Shizuoka dimulai juga. Tsubasa maju untuk menyerahkan panji kemenangannya. Urabe berkata jika tahun ini yang akan memperoleh panji kemenangan adalah Otomo. Namun Ishizaki tak akan membiarkan hal tersebut. Dan terjadilah adu mulut lagi. Tsubasa pun langsung tersenyum kepada Nita. Nita langsung kesal melihatnya. Namun senyumnya itu akan dibuat tangisan oleh Nita di final nanti. Pada kejuaraan ini, Nankatsu yang ingin merebut juara 3 kali secara berturut-turut merupakan tim yang diunggulkan. Begitu juga SMP Otomo yang berniat mengerahkan kemampuan mereka dan bermain dengan baik. Dengan tendangan elang yang dimiliki oleh Nita, SMP Otomo berhasil melaju ke babak final. Sementara itu, Nankatsu juga berhasil melaju ke babak final dengan skor 5-1. Setelah melihat pertandingan Nankatsu, SMP Otomo berkata bahwa tidak ada celah dalam permainannya. Meskipun Nankatsu terlihat sempurna, namun kuncinya adalah Tsubasa. Tsubasa lah yang mengatur serangan dan juga pertahanan. Jika mereka berhasil menekan Tsubasa, pasti Otomo akan menang. Tiba-tiba datanglah Yuga Kojiro. Ia berkata menekan Tsubasa bukan pekerjaan yang mudah. Karena Tsubasa, SMP Toho menjadi juara 2 selama 2 tahun secara berturut-turut. Tapi tahun ini berbeda, SMP Toho lah yang akan menang. Dalam segi kekuatan, SMP Toho lebih unggul dibanding dengan Nankatsu. Urabe mengatakan yang akan mengalahkan Nankatsu lebih dulu adalah timnya.
Hyuga tertawa terbahak-bahak mendengar ocehan dari Urabe. Mengalahkan Nankatsu itu cuma mimpi. Muncullah Nita. Ia berkata bahwa Otomo masih ada dia. Nita memberitahukan kepada Hyuga bahwa dirinya pernah mengalahkan juniornya yang bernama Sawada. Hyuga pun hanya membalasnya dengan senyuman. Di sisi lain, Aneko membuatkan irisan lemon yang dicampuri dengan madu untuk dimakan oleh para pemain pada saat istirahat. Kumi berkata bahwa Aneko sangat hebat. Akhirnya babak final prefektur Shizuoka akan segera dimulai. Para pendukung dari kedua tim telah bersiap untuk memberikan sorakan. Ternyata ada dua pemain asing yang akan melihat permainan dari Tsubasa. Di ruang ganti, pelatih menyuruh mereka semua untuk berjuang lebih keras lagi mengingat lawannya adalah SMP Otomo. Tsubasa berkata kepada pelatih, pada pertandingan ini Tsubasa ingin bermain setengah bertahan sambil menjaga Nita. Itu karena Nita berperan sebagai penyerang balik. Jika Tsubasa terus menyerang, maka Nita pasti akan bebas bergerak. Akhirnya pelatih setuju dengan strategi dari Tsubasa. Yang lainnya juga tidak keberatan. Di sisi lain, Urabe berkata jika kita sudah berusaha keras selama setahun untuk membuat Nankatsu kalah. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Tahun ini SMP Otomo harus bisa mengalahkan Nankatsu dan melaju ke kejuaraan nasional. Para pemain dari kedua tim telah memasuki lapangan. Dan ini adalah line up dari Nankatsu. Sedangkan ini adalah line up dari SMP Otomo. Kick off akhirnya dimulai oleh Nankatsu. Kisugi dan Izawa langsung maju untuk menyerang. Sedangkan Tsubasa agak mundur ke belakang. Urabe terkejut melihat Tsubasa tidak ikut untuk menyerang. Kisugi berkata tanpa adanya Tsubasa kita juga bisa mengalahkan SMP Otomo. Penyerangan Nankatsu dilakukan oleh Kisugi, Taki, dan Izawa. Urabe dan teman-temannya maju untuk merebut bolanya. Ternyata Urabe terobsesi mengalahkan Nankatsu gara-gara trio Shutetsu. Saat dulu bermain di SD Nankatsu, Urabe dan yang lainnya hanya menjadi pemain bayangan. Sedangkan trio Shutetsu pada kejuaraan nasional terpilih menjadi pemain terbaik. Perasaan tersebutlah yang memberi Urabe dan yang lainnya kekuatan untuk mengalahkan Nankatsu. Dengan kemampuan SMP Otomo, bola dapat direbut dari kaki pemain Nankatsu. Mereka semua pun terkejut. Sekarang giliran SMP Otomo untuk menyerang. Akhirnya Nankatsu mengetahui kemampuan yang sebenarnya dari SMP Otomo. Namun pemain bertahan Nankatsu akan berusaha untuk menghentikannya. Kali ini Urabe melakukan operan ke depan. Dan operan itu berhasil diterima oleh pemain gelandang tengah yaitu Nita. Datanglah Ishizaki untuk merebut bolanya. Namun Nita dapat melewatinya dengan sangat mudah. Akan tetapi masih ada Tsubasa yang akan merebut bolanya. Ternyata Nita sudah menunggu saat-saat seperti ini. Tsubasa pun akan menerima tantangan dari Nita. Keluarlah elang merah dari tubuh Nita. Sedangkan Tsubasa tubuhnya mengeluarkan elang berwarna biru. Dan terjadilah bentrokan dari kedua pemain. Yang berhasil mendapatkan bolanya adalah Tsubasa yang lebih senior. Sekarang giliran Nankatsu yang akan menyerang. Nita kesal namun duel mereka berdua baru saja dimulai. Dua pemain asing juga berkata bahwa pergerakan Tsubasa sangat hebat. Datanglah Urabe yang akan merebut bola dari Tsubasa. Selama ini Urabe dan yang lainnya sudah berlatih keras demi mengalahkan Nankatsu. Mereka juga sudah bisa bereaksi terhadap gerakan dari Tsubasa. Mereka pun maju bersama untuk memperlihatkan hasil latihannya. Kali ini Tsubasa pasti akan melewatinya. Tsubasa pun kebingungan ketika melihat mereka semua membaca arah gerakannya. Tiba-tiba Tsubasa kehilangan keseimbangannya dan bolanya berhasil dioper ke belakang oleh Tsubasa. Tsubasa pun terjatuh. Kedua pemain asing terkejut melihat permainan dari tim lawan. Mereka berkata jika tadi Tsubasa nekat melewati mereka pasti bolanya akan kerebut. Tsubasa berkata reaksi mereka benar-benar cepat. Tiba-tiba mereka mengapung dan mencegah Tsubasa untuk melakukan gocekan. Urabe mengatakan Tsubasa juga hebat. Begitu menyadari pergerakan mereka, Tsubasa langsung mengoper bolanya ke belakang. Kali ini mereka akan merebut bolanya dari Ishizaki. Ishizaki bingung dan mengoper bolanya ke belakang. Tsubasa juga ikut untuk mundur. Urabe berkata selama Tsubasa ditekan, kemampuan Nankatsu tidak ada apa-apanya. Takasugi langsung mengoper bolanya kepada Tsubasa. Kali ini Tsubasa berada di area pertahanan. Bola langsung diberikan kepada Izawa yang hampir memasuki garis offside. Sepertinya operannya akan dipotong oleh pemain Otomo. Namun tiba-tiba bolanya berubah arah. Ternyata Tsubasa telah membaca pergerakan dari pemain Otomo, sehingga bolanya dapat dibuat berbelok.
Setelah Izawa menerima bola tanpa penjagaan, ia langsung menembak bolanya. Namun bolanya dapat ditangkap oleh kiper Otomo yang bernama Ichijou. Izawa pun langsung terkejut. Akhirnya sekarang giliran Ichijou di babak final ini datang juga. Baru kali ini tembakan Izawa yang tidak dijaga tidak berhasil masuk. Aneko dan yang lainnya sangat deg-degan sekali melihat pertandingan dari Nankatsu. Tiba-tiba datanglah pemain asing sambil berkata bahwa Nankatsu mungkin akan kalah dalam pertandingan kali ini. Ternyata mereka saling kenal. Orang yang bertubuh besar ini bernama Hiroshi. Hiroshi menjelaskan ia kesini untuk menonton pertandingan dari Nankatsu. Yukari menjelaskan kepada Aneko bahwa Jito Hiroshi adalah sepupunya yang bermain sepak bola di Kyushu. Jito mengatakan lawan Nankatsu ternyata lumayan juga. 4 pemain berhasil merebut bola dari Tsubasa. Kipernya juga berhasil menangkap tembakan yang seharusnya masuk. Walaupun tim lawan tidak menonjol, namun kemampuannya mereka lumayan juga. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah pemain nomor 9 yaitu Nita. Tiba-tiba datanglah Pak Katagiri. Ia berkata bahwa perkataan Jito itu benar. Waktu bolanya direbut oleh Tsubasa, Nita hanya kalah tipis. Tsubasa sudah mengetahui kemampuan Nita. Oleh karena itu, ia menjaga Nita terus. Pak Katagiri menjelaskan kepada Jito bahwa dirinya adalah perekrut asosiasi sepak bola Jepang. Ia berkata bahwa kedua tim bermain bertahan dalam pertandingan ini. Itu berarti gol pertama akan sangat berpengaruh. Jika Tsubasa tidak menembak, kemungkinan gol akan sedikit. Tapi kalau Tsubasa menyerang, pemain nomor 9 yaitu Nita akan bebas. Pada pertandingan ini, Otomo yang melakukan strategi menyerang dan bertahan mungkin akan lebih unggul. Bola kali ini diberikan kepada Nita. Akan tetapi Tsubasa menjaganya dengan ketat. Ternyata Nita mempunyai cara lain untuk menghadapi Tsubasa. Nita pun langsung melakukan tembakan elangnya. Bola melewati samping Tsubasa dan melesat ke gawang. Morisaki melompat untuk menangkapnya. Namun bolanya melesat ke arah samping dan membuat semua orang terkejut. Tiba-tiba keluarlah darah dari kepala Tsubasa. Ternyata Nita sengaja mengincar kepala Tsubasa. Jika Tsubasa tadi menghindar, bolanya pasti akan masuk. Namun dengan menyentuh sedikit bolanya, Tsubasa membuat bolanya tidak masuk. Dan lagi-lagi Tsubasa membalasnya dengan senyuman. Tsubasa sangat senang sekali, akhirnya ia bertemu dengan lawan yang membuatnya bersemangat. Wasit meniup peluitnya yang menandakan waktunya water break. Di bangku penonton, Pak Katagiri menjelaskan lagi bahwa bagi Tsubasa di Jepang sudah terlalu sempit. Pesaing Tsubasa di Jepang mungkin sudah tidak ada. Ini adalah pemain saingan Tsubasa waktu SD. Tapi setelah masuk SMP selama 2 tahun ini, tidak ada yang mampu mengimbangi perkembangan dari Tsubasa. Saat ini level Tsubasa sudah melebihi anak SMA. Walaupun sedikit terlambat, akhirnya ia bertemu dengan anak yang bernama Nita. Oleh karena itu, Jito juga memiliki potensi untuk menjadi pesaing Tsubasa yang baru. Jito terlihat senang. Ia akan menghentikan gelar juara berturut-turut dari Nankatsu. Water break akhirnya sudah selesai. Para pemain kembali ke lapangan lagi. Pertandingan akan dimulai kembali dengan tendangan pojok dari Otomo. Urabe bingung karena Nita masih dijaga ketat oleh Tsubasa. Bola ditendang mengarah ke depan gawang. Namun kiper Morisaki dapat menangkapnya dengan sempurna. Kali ini giliran Nankatsu yang menyerang. Izawa berhasil menerima bolanya. Namun bolanya direbut lagi oleh pemain Otomo. Ujung tombak SMP Otomo yaitu Nita dijaga ketat oleh Tsubasa. Skor sementara masih 0-0. Babak pertama tinggal setengah menit lagi. Saat ini Nankatsu yang sedang menyerang. Datanglah pemain Otomo untuk merebut bolanya. Akhirnya Tsubasa maju ke depan untuk melakukan penyerangan. Ternyata Pak Katagiri sudah menduga hal tersebut. Bolanya pun langsung dioper kepada Tsubasa. Kuartet Otomo sekarang langsung maju untuk menjaga Tsubasa. Tsubasa pun langsung melakukan tendangan voli jarak jauh untuk melewati pemain Otomo. Akhirnya bola berhasil masuk di sudut kanan gawang. Skor pun berubah menjadi 1-0. Gol tersebut dicetak oleh Tsubasa dengan tendangan voli jarak jauhnya. Para pemain Otomo sangat kesal sekali. Peluit berakhirnya babak pertama sudah berbunyi. Di babak kedua nanti, Urabe dan yang lainnya pasti akan membalikan kedudukan. Nita terkejut melihat tembakan voli Tsubasa. Ia tidak percaya Tsubasa dapat langsung menendang dari operan seperti tadi. Nita juga akan berusaha untuk melakukan hal tersebut supaya dirinya bisa mengalahkan Tsubasa.